saya mengatakan begini. Orang yang di depan sana itu pernah bertemu dengan Yesus. Apakah Anda percaya? Kalau menurut saya Bu ya. Jangan menurut saya, bilang, Bang. Tunggu dulu abangku. Jangan menurut saya. Kalau semua menurut saya, itu tidak bisa, Bang. Landasan keimanan abang ini dibangun dari mana, Bang? Saya tanya dulu. Landasan keimanan abang dibangun dari mana? Dari mana Anda mengetahui ketuhanan Anda? Saya belajar di Alkitab Bu ya. Oke, sudah. Anda belajar dari kitab suci Anda. Nah, pertanyaan saya, adakah di dalam kitab suci Anda, mulai dari perjanjian baru, surat Matius sampai Wahyu, di situ yang menceritakan tentang kelahiran Yesus sampai kenaikan Yesus, adakah Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Di perjanjian lama ada Bu. Bang, datangnya Yesus perjanjian lama apa perjanjian baru? Kalau itu sih memang saya kurang mengerti semua Bu ya. Kalau itu, makanya saya hanya melihat bukti itu dia lahir, makanya saya percaya dia Tuhan itu karena dia lahir dengan manusia, dia lahir dia langsung tahu bicara. Makanya orang iri sama dia bahwa saya Tuhan, dia bilang makanya Tuhan itu di apa itu dites sama dia begitu. Apakah benar-benar Tuhan? Ketika datang iblis mencobai Yesus. Jikalau kau anak Allah, bukan iblis Bu, bukan iblis, manusia yang coba dia, bukan iblis. Manusia yang coba. Seperti kita yang macam ibunya kan bilang ibunya kan Tuhan. Saya tidak percaya begitu. Bukan iblis yang membunuhnya. Mencobanya. Ini gimana nih? Bang, maksud saya pada waktu iblis mencobai Yesus, bukankah iblis pernah mencobai Yesus? Dia pernah mencoba dia di bukit itu dia pernah. Kalau kau memang Tuhan, buangkanlah dirimu ke bawah dia bilang. Apa jawab Yesus? Soalnya saya tidak lupa itu Bu, saya lupa benar saya lupa. Okay. Saya tidak hafal itu. Pertama pada waktu dia berpuasa 40 hari ya, 40 malam. Berubahlah berubahlah batu ini menjadi roti. Apa kata Yesus? Anak manusia. Iya memang benar anak manusia. Nah, jadi apakah Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Memang ya terus sudah ya, terus. Satu poin, Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan. Terus yang kedua, ketika dia membangkitkan Lazarus, apa yang dia lakukan sebelum dia bangkitkan Lazarus? Dia berdoa kepada Bapaknya. Apa ucapan doanya? Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekelilingku, aku ingin menyatakan kemuliaan-Mu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Apa poin yang bisa kita ambil dari sini, Bang Makiri? Yang kedua, poin yang bisa diambil, jangan menurut saya, Bang. Jangan menurut saya. Kalau poin menurut kitab suci. Ya, sabar dulu. Poin yang saya ambil itu, apa ya? Gimana pertanyaan ulang tadi Bu? Lupa lagi tuh. Sebelum dia membangkitkan Lazarus, ya kan? Sebelum dia mengatakan Lazarus keluarlah, ya kan? Dia berdoa kepada Bapaknya. Dia menengadah tangannya ke atas dan dia mengatakan, "Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekelilingku, aku ingin menyatakan kemuliaan-Mu bahwa Engkaulah yang mengutus aku." Poin dari sini apa? Kalau poin itu sih memang dia minta tolong kepada bapaknya. Tapi saya menurut Kristen menurut Kristen. Nah, sebentar Bang. Inilah nanti kita dapat poinnya. Dari poin yang kedua dari situ bahwa Yesus mengklaim menyatakan bantu dulu Koto. Proklamirkan bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Jadi Yesus itu kalau utusan Bang, dia bukanlah Tuhan. Mana mungkin Tuhan mengutus Tuhan Bang? Iya jadi betul. Jangan pernah Abang bilang. Tunggu menurut dulu Islam Abang. Menurut Islam sih. Tidak menurut Islam Bang.
Menurut kami Tidak Kristen menurut tidak, Bu. Menurut Islam yang begitu. Menurut kami tidak Kalau Kristen. gitu tunjukkan sama saya data di dalam kitab suci, Bang Makiri. Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan dan minta disembah. Memang tidak ada itu. Kan kita lihat dia Ya punya udah, Bang. dia turun. Bagaimana Sabar mungkin, dulu, sebentar sabar Bang, dulu. sebentar dulu. Sebentar, bagaimana mungkin saya mau mengatakan sama Pak Prabowo saya panggil dia presiden kalau dia belum dilantik sebagai presiden dan dia tidak pernah mau mengatakan bahwa dia adalah seorang presiden. Bagaimana mungkin? Oh, jadi Tuhan itu dilantik ya? Aduh. Bang, Ya kan coba pertanyaannya lihat baca. sebelum Tunggu dulu, dilantik Bang. apa segala macamnya macam Prabowo Bagaimana kan mungkin? belum dipilih. Begini, dengar dulu. Makanya Bang Makiri ini lucu ya, kayak nggak masuk gitu loh. Bagaimana? Apa mungkin kau memanggil Pak Prabowo sebagai presiden sementara dia belum dilantik? Apa mungkin? Sekarang gini, sahnya seorang presiden harus dilantik dulu kan? Ya. Kalau Tuhan harus Bukan berarti dilantik dulu ya. Ya kalau presiden tadi kan dilantik. Kan sekarang presiden. Kalau yang Tuhan kan harus Kalau dilantik dia juga Tuhan, Tuhan. dia harus mengenalkan dirinya Tuhan dan dia minta disembah. Di dalam perjanjian lama, aku adalah Tuhan. Aku adalah Yotevave, aku adalah Elohim. Sembahlah aku. Kan betul itu di dalam perjanjian lama. Iya, iya. Nah, sekarang ada nggak Yesus mengatakan itu, Bang Makiri? Enggak, kalau menurut Kristen Bu ya, Nggak, enggak Bang. ada bilang yang Ya putar balik di sana sini yang bilang lantik dicontohkan dilantik di sana sini tidak. Bukan kan. dilantik, Abang. Abang jangan begitu, Bang. Anda mengambil kitab Tanakh, kitab orang Yahudi. Kalian jadikan perjanjian lama. Di sana sementara dikatakan bahwa Tuhan, Elohim, Yotevave tidak pernah mengatakan dirinya adalah manusia. Dia mengenalkan dirinya adalah Tuhan dan dia minta disembah. Sementara di dalam perjanjian baru, sama sekali Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah Allah Bapa. Tetapi dia mengatakan Bapa yang mengutus aku. Aku Ya. akan menyediakan tempat Ya. bagimu di rumah Bapakku. Benar, Bukan Bu. Yesus punya rumah di situ. Jadi Iya. kenapa Kalau dia Abang bilang- Makiri? Tunggu dulu Bang Makiri. Sabar, makanya saya bilang kalau diskusi sama saya itu jangan menunjukkan ketololan. Anak saya saja paham. Apakah Tuhan berwujud? Nah, tidak. Apakah Tuhan bisa mati? Tidak. Selalu kalian mengatakan, iya Tuhan kami mati, tapi bangkit, tapi bangkit. Tapi poin yang mau diambil sini, apa mungkin Tuhan itu bisa mati? Karena kami dimatikan berwujud manusia, Bu. Keilahiannya dia mana? Ketuhanan dia. Aduh. Bang, begini ya. Pada waktu Yesus dilahirkan, apakah Yesus sudah menjadi Tuhan? Pada waktu dia dikandung mamanya masih di dalam perut, berumur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan 10 hari, apakah Yesus di dalam kandungan itu sudah Tuhan atau bukan? Belum. Belum. Pada Kalau- waktu dia ya, dilahirkan, oke, tunggu dulu. Pada waktu dia dilahirkan, sudah dilahirkan nih. Dia Tuhan bukan? Waktu itu memang belum, kan dia belum tahu Belum. bicara. Jadi pada waktu kapan dia jadi Tuhan? Setelah sudah agak dewasa begitu, Bu. Dia mulai Oke, setelah agak dewasa, oke. Sabar dulu, Oke. Bu. Dia kasih tunjuk. Sabar dulu. Dia kasih tunjuk dah, makanya dia bahwa kami orang Kristen sekarang bahwa saya Tuhan. Kalau memang dari kecilnya saya Tuhan, dia bilang itu pasti dia akan mati dari akan kecil. Sudah dewasa baru dibilang saya memang Tuhan. Bukan Makanya orang tes sisi sama dia ketuhanan. begitu. Begitu. Kalau dari kecil dia bilang Tuhan itu, Bu, sudah mati dari kecil dia. Bahwa dia berwujud manusia begitu. Maka dia pelajari dulu apa segala macamnya, baru dia sudah dewasa, baru dia mati begitu, Bu. Oke, mungkin itu noranya ngelek itu Bang Kau Makiri. Ya, Bang Faruk. Iya, Bu. Iya, Bang. Ya, lagi ngelek itu. Ya, Nah. begitu dah keyakinannya Jadi kami, ini, Pak, bukan Bang karena Kau, apa sih. Bang Kau Makiri gini, Bang Kau Makiri. Tadi ada mengatakan Yesus itu menjadi Tuhan setelah agak dewasa, Bang ya. Iya, sudah dewasa. Kalau dia dari kecil dia sudah bilang Tuhan, itu dia sudah mati dari kecilnya, Pak. Begitu. Oke, maka Bang Faruk bertanya, Makanya dia Bang. tidak bisa lah menjalani pekerjaannya di dunia ini begitu. Jadi sebelum Makanya Yesus itu- sabar dulu, Pak. Bang gini Bang, sebelum Yesus itu dewasa, yang jadi Tuhan waktu itu siapa Bang?
itu kan memang Tuhan masih belum lahir. Belum Iya, belum makanya dia aku belum nanya, sampai di dunia sebelum ini. Yesus dewasa, Iya, sebelum Yesus dewasa, yang jadi Tuhan siapa? Siapa? Maksudnya waktu dia sudah lahir atau belum, Pak ya? Lanjut. Itu nomor lanjut. Ya, pada waktu dia lahir, sisi ketuhanan dia sudah ada atau tidak, Bang Makiri? Saya jawab dulu, Bu ya. Saya jawab itu waktu Iya. dia lahir. Saya jawab ya. Oke. Tuhannya itu lahir itu kalau memang dia bilang saya Tuhan itu ya, Bu ya. Dia sudah mati dari kecil. Begitu. Maka dia belum bertunjukkan bahwa dia Tuhan. Kalau makanya sudah biasa dia bahwa saya Tuhan, dia kasih tahu semua tentang kebaikan Tuhan dia pekerjaan di dunia ini dijalani begitu, Bu. Jadi pada waktu Yesus memberi makan 5.000, 4.000 orang, berjalan di atas air, membangkitkan Lazarus, menyembuhkan orang yang sakit, yang buta ditilik, yang lumpuh berjalan, apakah itu sudah jadi Tuhan atau belum? Sudah jadi Tuhan. Makanya orang di situ udah ada orang tes sama dia, Bu. Bahwa kalau memang benar-benar dia Tuhan, kita coba dia bunuh, kita salib. Kalau memang benar-benar dia Tuhan, kita bunuh dia. Makanya Tuhannya mati. Sabar dulu. Tidak usah terlalu panjang. Sudah jadi Tuhan kan? Sudah jadi Tuhan, itu yang saya minta. Makanya Tuhannya mati. Mati sampai hari ketiga dia bangkit kembali. Tidak usah, saya sudah tahu itu. Saya sudah tahu itu, Bang. Makanya itu udah orang Kristen sekarang. Makanya orang Kristen sekarang percaya bahwa dia Tuhan. Sebentar dulu, Bang. Sekarang pertanyaan saya. Kurang paham sama Alkitab, Makiri. Ya turun aja, Bang. Tidak apa-apa, tidak masalah buat saya sih. Turun aja lah, jangan begitu. Dan keyakinannya saya, Pak. Bukan. Begitu. Begini, Bang Makiri. Jadi pada waktu Yesus sudah dewasa, dia membuat suatu mukjizat, dia sudah jadi Tuhan. Nah, pada Sudah waktu jadi Tuhan, itu udah jadi Tuhan. Nah, pertanyaan saya, pada waktu dia disalib, mati di atas kayu salib, itu yang mati Tuhan. Dia Tuhan, ya, memang betul. Kan dia masih berwujud manusia. Dia berwujud Berarti manusia. Tuhan mati. Makanya hari ketiga itu dia bangkit kembali. Dia kasih tunjuk bahwa saya lah Tuhan. Tuhan langsung bangkit naik ke surga begitu. Makanya orang Kristen percaya begitu, Bu, Pak. Oke. Jadi yang di atas kayu salib ini Tuhan mati. Yang matikan Ya. Tuhan ini siapa? Manusia. Oh, jadi Manusia yang yang menciptakan manusia ini siapa? Tuhan juga. Jadi Tuhan ciptakan manusia, terus manusia matikan Tuhan. Iya begitu. Bahwa orangnya kan dia kan manusia. Sabar dulu, Bu. Kan dia manusia. Apakah benar dia Tuhan ini? Begitu. Makanya orangnya bunuh sama dia begitu, Bu. Makanya hari ketiga itu dia bangkit. Dia kasih tunjuklah bahwa akulah Tuhan. Begitu. Bang, ayo kita bertinju lah, Bang. Saya tidak terima Tuhan kalau kau yang matikan, Bang. Ayo Iya, lah, Bang. memang itulah Tuhannya saya. Kau matikan Tuhan, Bang. Bang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kan supaya orang makanya orangnya kan Bang. Bukan begitu, Bang. Tuhan menciptakan manusia. Akhirnya manusia juga yang matikan Tuhan, Bang. ya manusia yang matikan. Kan kita sudah lihat ada dalam kitab, Bu. Begitu. Ya tidak apa-apa lah. Tertawa juga apa-apa. Saya juga santai aja, Bu. Tuhan kami pengampunan kok. Siapa Bang, yang menghina kamu? jangan kasih saya mata ini. Siapa yang menghina kamu, ampunilah dia. Begitu. Begitu aja kami, Bu. Biar kalian tertawa bagaimanapun, tidak apa-apa tertawa aja lah. Sepuasmu sampai kapanpun, begitu. Sampai kiamat pun tertawa. Tetap Kristen mengampuni kalian. Bang tahu, sabar dulu Bang ya. Sabar dulu Bang ya. Abang jangan terburu-buru untuk menjawab. Jangan terburu-buru Abang untuk menjawab ya. Coba ketika Abang hendak menjawab, ya, diam dulu Bang Kiko. terjebak. Ketika Bang tahu mau jawab, Tidak masalah, Bu. Saya biar kalian omong Tuhannya kami bagaimanapun, tetap kami sabar, Bu. enggak gitu Bang, gini Bang, biar jangan ada nanti terkesan di sini merendahkan Bang Tiga, Bang Faru nggak mau itu terjadi ya. Sebelum Abang menjawab, Bang Faru minta tolong ke Abang, coba ya sebelum dikatakan oleh lisanmu, ya mampirkan sebentar ke akalmu, pikirkan dulu Bang.
Menurutmu logika nggak bang? Selaras nggak dengan akal? Ketika Tuhan dimatikan oleh manusia, betul nggak sama akalmu bang? Nah, itu aja pertanyaannya Pak ya. Iya, masuk akal nggak Ya. Tuhan itu dibunuh sama manusia? Sudah. Tapi kalau saya omong sebentar jangan dibatalin dulu ya. Ya silakan. Seperti ibunya ini dia batalin tadi begitu. Nah, begini kan Tuhan kan manusia yang membunuh. Kan dia bilang kan saya Tuhan, makanya Tuhan metes dia bahwa dia memang benar-benar Tuhan. Begitu. Makanya Tuhannya mati, hari ketiga dia bangkit kembali, begitu Pak. Begini Makanya bang, Tuhannya begini, naik Bang. di surga begitu. Betul. Itulah keyakinannya kami Bukan. Kristen. Kalau ibunya tidak percaya juga, ya tidak apa. Bukan soal Ibu juga tidak tertawa. percaya bang. Nah, begitu. Nah ini begini bang, seperti yang dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi akal ini juga dipakai loh bang. Masa Tuhan menciptakan saya, tiba-tiba Tuhan datang ke dunia, saya bunuh Tuhan. Sementara dia yang menciptakan saya. Jadi apa kekuasaan dia lagi bang? Kan ada orang dulu Buya, bahwa dia kan bilang kan tidak macam Herodes apa itu kan ada raja-raja dulu. Kan dia bilang saya Tuhan. Makanya orang seandainya kalau kita betul yakinkan dia Tuhan, tentu kami akan jadi hambanya dia bilang begitu. Makanya Bukan begitu, Bang. Ya, itulah jawaban Yang mengatakan jawabannya. Yesus, tunggu dulu. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu siapa? Sabar dulu, sabar dulu. Yang mengatakan Yesus Tuhan. Sabar dulu Bu, Yang sabar mengatakan Yesus Tuhan. Sabar dulu, sabar. Saya Tunggu belum dulu, selesai. sabar, Iya, sabar ada dulu. juga Saya belum logikanya, selesai. logika fantasi. Saya belum selesai omong kok kamu sudah batalin saya sih. Bagaimana saya nggak batalin bang? Anda Ya, sudah saya selesai. menyesatkan. Kan saya lepasin pertanyaan ibu, maka saya jawab tadi begitu. Kalau ibunya tidak jawab, Bukan, saya tidak jangan akan terlalu jawab. panjang bang. Ya, harus panjang dulu, harus. Tolonglah. Kalau panjang dulu baru ibunya paham begitu. Tolong. Kalau tidak Tolong panjang kan saya, tidak mungkin tolong, ibunya puas. tolong. Begitu. Tolong. Saya tidak perlu kepuasan di sini bang. Saya makan nasi udah puas saya. Ya kan ibunya Saya nggak bilang kan perlu terlalu kepuasan panjang. dari abang. Ya supaya lebih jelas tuh, supaya ibunya lebih jelas Begini tuh, supaya lebih abangku, ngerti Bang begitu. Makiri, yang menyebut Yesus Tuhan itu hanya orang-orang Kristen. Ya memang ibunya kan Betul, tahu orang kan? Kristen ya. Ya iya betul. Orang Islam kan masa orang percaya Kristen kan nggak mungkin, nggak mungkin Makanya lah. saya bilang, Siapa yang Yesus bilang itu orang Islam sebenarnya yakin bukan yakin Tuhan. Tidak mungkin lah. Begitu. begitu. Tuhan mate maiba. Mate mau di Beko Makiri. Ada pula kok bisa bunuh Tuhanmu? Sekarang Ya, kau tanya bisa orang lah. bunuh Tuhan atau bukan? Hah? Kalau saya tidak. Apa kau bilang? Saya belum kan bukan saya yang bunuh dia. Orang yang tidak percaya dia bahwa Tuhan yang membunuh dia begitu. Ibu jangan mengerti sih. Yang tidak percaya dia yang membunuhnya. Bahwa Oke, saya saya tanya, Tuhan dia bilang. siapa? Begitu. Oke, pada waktu itu siapa yang mengakui Yesus Tuhan? Pada waktu zaman Yesus. Kenapa? Sama hati biak. Jangan ngiler. Lebih saya minum kopi gara-gara debat tentang agama lebih bagus sih. Mati lagi. Bang, Lebih baik kita minum kopi aja bu, lebih bagus. Kita berdoa lah saling Bang keyakinan Makiri. lah. Pakai susu, pakai susu. Bukan, Sampai Bang Makiri. sampai ujung-ujung tidak mungkin habis bu. Sampai besok sampai kiamat tidak mungkin habis kalau kita menjelaskan itu. Begitu aja lah. habisnya lain bang. pikiran. Saya Otakmu lain aja yang pikiran nggak sanggup begitu. bang. Otakmu Otaknya aja yang bisa nggak sanggup bang. Ya saya tidak sanggup kan. Ya udah tidur dulu. Apa sih dia tidur. bilang? Tulis istirahat. Macam mana itu bang Jipo? Oh bang Jipo. Oh. Nah, mute-kan dulu dia. Bang Jipo. Oh. Macam mana masa ada Tuhan bisa dibunuh sama manusia? Ya sampai di situ pengetahuan dia mau dipaksa. Sampai situ pengetahuan dia. Itu kan cuma emosi. Ada sih di gua nih kurang ajar di sini.
Emosinya dia itu sudah mendahului akal sehatnya, jadi dia juga menjawab, akhirnya juga mulutnya lebih cepat dari otaknya berpikir. Jadi jawaban dia kau setujunya Pak Riban? Kau setujunya? Setuju kau? Pak Riban? Setuju kau jawaban dia? Ada manusia yang mematikan Tuhan? Kalau itu yang ditanya, kalau ada manusia yang mematikan Tuhan, ya saya juga nggak setuju, kan begitu. Makanya gini Bang Jipo. Makanya tadi kan ku berikan dia kesempatan, ku bilang, Bang Tuan, ku bilang, Mbak Kiri, ku bilang, sebelum kau menjawab, coba korelasikan dulu sama akalmu, masuk akal enggak? Nggak peduli dia, Bang. Gimana? Dia kan udah emosi, dia sudah emosi. Dia sudah tidak bisa menguasai dirinya, makanya mulutnya lebih cepat daripada otaknya. Jadi gini. Jadi menurut Bang Jipo, baik yang benar itu kayak mana Bang Jipo? Coba jelaskan Bang Jipo. Menurut Bang Jipo yang benar itu kayak mana? Apa yang mau saya jelaskan? Enggak, tadi kan Bang Jipo tuh menolak. Manalah mungkin tuh manusia itu bisa membunuh Tuhan atau mematikan Tuhan. Tetapi kan nggak bisa dipungkiri Bang, dalam iman kalian itu kan Tuhan kalian kan mati Bang, kan dikayu salib kan Bang. Oh, Laisianipar ini Muslim. Iya. Muslim. Iya. Sinora Muslim. Iya. Oh, pertanyaannya bagaimana? Enggak, tadi kan asal muasal persoalan ini kan ketika itu Nora bertanya, ya kan, bahwasanya gini tentang Tuhan kalian yang pernah mati, yang mati gitu loh. Dia bilang yang membunuh itu kan manusia, kan gitu. Tapi kan nggak bisa lepas, meskipun abang bilang tadi, abang katakan bahwasanya mulut dia mengalahi kecepatan dari otaknya. Tapi kan pada kenyataan memang Tuhan kalian kan mati kan Bang, di kayu salib kan Bang. Iya. Nah, pertanyaan itu Nora tadi, siapa yang mematikannya? Yang mematikannya siapa, Bangku? Yang mematikannya. Jadi gini, halo? Pertanyaannya yang mematikannya. Iya, yang mematikannya siapa? Yang mematikannya? Jadi begini, Laisianipar. Siap. Dari awal saya sudah menyatakan kalau sebenarnya saya tidak tertarik berdebat agama tentang keimanan. Ya sudah, dari awal saya masuk. Saya itu cuma penasaran tadinya sama si Nora. Sudah, kenapa dia viral? Begitu. Jadi si Nora ini itu awalnya, dan saya tidak tertarik membahas iman orang lain dan keyakinannya gitu. Nah, Tapi tadi Bang Jipo kau bilang tadi itu otaknya gimana maksudnya Bang Jipo? karena dia sudah emosi. Halo, selamat siang. Ya siang. Lanjutkan Nora. Ya, izin kalau gitu izin Pak Riban kalau mau masih menyimak nggak apa-apa. Di mute aja Pak Riban karena agak ribut noise. Nggak apa-apa kok. Saya menghargai beliau. Kalau memang tidak mau berdiskusi nggak apa-apa, mau menyimak ya silakan gitu loh. Di mute aja dulu Bang Jipo, Pak Ribanku. Oke, ya saya sapa dulu. Assalamualaikum Nora Aritonang. Ini kakak Aritonang juga ini. Oh, waalaikumsalam. Ya, Bang Jipo ya di mute. Ya, Bang Denny silakan. Ya si Rewang sebentar dulu ya, di mute dulu. Oke, Halo, silakan Bang Denny. Selamat siang. Selamat datang. Saya dari Kalimantan Tengah, Kalteng. Intinya Oten macet. Oten macet udah intinya. Iya, Bang. Otennya macet. Dan ditanya lagi nya Otennya macet Iya. sudah ini. Pokoknya ya nggak mau malu. Otennya macet nggak bisa jawab. Oke. Bilang kita ada. Nggak bisa jawab mereka. Udah Bang, assalamualaikum Nggak apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Takbir, Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ya, Bang Rewa, silakan Bang Rewa, buka mute-nya. Bang. Halo Bang Rewa. Aku ini bau.
Siapa? Raja Guguk. Oh ya. Apa yang mau kau sampaikan? Nan Raja Gugu juga. Bu, Ya, apa yang mau katanya sampaikan? mualaf ya? Yeah. Yes, yes. Umur berapa Bu ke masuk Islam, maaf dulu? Umur 20. Panggil aja lah Ito. Umur 20 Itoku. Enggak lah Bu, pusing aku Raja Guguk, maaf dulu Bu. Jadi Oh ya. selama 20 tahun Bu Kristen sama sekali memang nggak pernah baca Alkitab. Oh, saya dulu penginjil sayang. Masa nggak tahu di mana Tuhan mengatakan dirinya Tuhan? Kalau kamu tahu coba kasih tahu di mana. Bu, Tuhan Yesus itu nggak ada minta disembah, tapi menyatakan dirinya Tuhan ada. Ya di mana? Di mana? Di mana, Dek? Ya di mana? Akulah guru dan Tuhan. Oke, akulah guru dan Tuhan. Oke, kita balikan ke originalnya itu merujuk kepada Kurios apa Theos? Nggak usah pakai original teks, Bu. Harus pakai sayangku. Kalau nggak dipakai begini loh. Kalau nggak dipakai Nggak perlu pakai original KJ teks kami, di-mute-kan Bu. dulu, Pakai itu. bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Batak. Iya, itu begini. aja. Iya. Kalau bahasa Bataknya apa dikatakan? Nggak ada pula Alkitab bahasa Batak di sini. Bahasa Indonesia aja. Oke, nggak apa-apa. Jadi begini, ini sebenarnya paramanku ya, berarti. Amanku. Emangnya original teks Jadi Alkitab begini. ini apa, Bu? Yunani. Yunani. Bahasanya Iya. dari Yunani, Bu. Tapi kalau kisahnya kan sejarahnya kan dari Israelnya itu, Bu. Bagaimana mungkin orang yang ada di Israel sana, ya kan? Dia orang Yahudi yang mengkisahkan dia orang Yunani. Kenapa nggak mungkin, Bu? Itu dulu Yahudi itu, Israel itu, Bu, di bawah jajahan Yunani. Makanya pakai bahasa Yunani. Oke. Sekarang Tidak semua- pertanyaan saya, Bu, oke, Bu. pertanyaan saya, Dek. Tidak Tunggu dulu, semua, Dek. Bu. Pertanyaan saya Bu. begini. Oke. Bu, tidak semua Taurat, Zabur, Injil itu berbahasa Yunani, Bu. Hanya Injil yang berbahasa Yunani. Tapi tetapnya dia merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Nabi Isa yang di Al-Quran baunya beda dengan yang di Alkitab kami ini. Kalau tanya bau itu apa 100% jamu? berbeda itu, Jamu Bu. apa Nabi jamu? Isa yang di Al-Quran bau berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus yang di Alkitab kami. Oke, beginilah. Biar jangan berarti ilmu kurang ya, Dek ya. Tolong belajar lah lagi. Kitab orang Yahudi itu Bukan adekmu, menggunakan aku, bahasa Bu. ya nggak apa-apa lah. Kitab orang Yahudi itu menggunakan bahasa Ibrani. Orang-orang di situ adalah orang-orang Yahudi, termasuk Yesus. Nah, sekarang Yesus menerima firman. Seperti yang tertulis, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, pengikut Yesus ini orang Yahudi atau orang Yunani? Yahudi. Oke, siapakah orang Yunani yang melihat atau menjadi saksi tentang perjalanan Yesus? Yang menulis itu Namburuku orang Yahudi, murid-murid Tuhan Yesus Kristus memakai bahasa Yunani karena Yahudi masih di bawah jajahan Yunani. Oke, sebutkan nama pengikut Yesus yang namanya orang Yahudi. 12 murid-muridnya, Bu. Sebutkan namanya. 12 murid-murid Yesus itu kan Yahudi itu. Salah satu nama murid Yesus yang dari 12 itu orang Yahudi. Namanya orang Yahudi, silakan. Petrus. Tunjukkan datanya sama Bowu. Nama orang Yahudi ada yang menggunakan nama Us. Silakan. Itu namanya sajanya itu, Bu. Tapi kalau pribadinya kan itu dari Yahudi. Nah, Contoh, Dek, ada nggak
orang Jawa kasih nama anaknya Poltak, Hamonangan. Ada nggak orang Batak mengasih namakan Yudiono, Siswono, Markoto? Nggak ada. Gitu loh. Ada Ya, nama Jawa. betul. Tapi orang Yahudi tidak pernah Kalau menggunakan nama namanya. masalah, Bung, tapi tetapnya itu merujuk kepada yang terjadi di Israel, di Yahudi. Kalau nama itu bisa diterjemahkan ke segala Oke. bahasa itu. Sekarang Tapi namanya kisah- Yesus sebenarnya siapa? Kisah itu Namanya tetap Yesus. merujuk kepada yang lahir di Bethlehem. Yang namanya Bukan Yesus Yunani. namanya siapa? Hah? Yesus nama Yahudinya siapa? Nama Yahudinya nggak tahu aku, Yesus yang aku tahu. Jadi Tapi begini yang ya. disembah tetap yang lahir di Bethlehem, di kandang domba, yang sekarang tempat lahirnya itu jadi gereja. Yang berbeda. Maaf. Thank you Mr. D. Saya sebenarnya jujur tidak ingin berdiskusi ketika begini ya. Kamu tahu nggak nama Yesus aslinya apa? Oh, saya nggak tahu. Tapi yang di dalam keimanan Kristen, kalau sudah mengikuti keimanan, lebih bagus jangan diskusi sama saya. Karena apa? Kamu menyembah pohon pun bagi saya nggak masalah gitu loh. Kita menurut data lah. Sebentar, saya kan lagi ngomong. Ya, saya lagi ngomong. Kalau masuk ke rumah orang, ketika orang itu ada tamu, lagi berbicara, apakah kamu langsung potong? Tidak kan? Gitu loh. Jadi itu yang mau saya jelaskan sama kamu ya, Dek ya. Yang di bawah, tolong belajar lagi. Belajar asal-usul kitab kamu dari mana, siapa penulisnya, disadur dari bahasa apa bahasa originalnya, penerjemahannya betul atau tidak, sesuai atau tidak, begitu. Kalau kamu sudah pahami isi kitab kamu, saya yakin kamu akan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Itu aja. Silakan Kaji. Kamu akan mengatakan Oke, sebelum melanjutkan saya minta waktu 1 menit aja. Khusus ini ada kursi 2, 38 ini satu lagi. Ini simpan untuk saudara ya Kristen, yang untuk saudara Muslim jangan dulu ya, karena Muslim udah banyak di atas ya. Ada 2 Boru Haritonang, ya khusus untuk saudara Kristen aja ya. Lanjut, itu Nora. Ya, KJ silakan. Yang Krislam ini disapa dulu, biar jelas dia agama apa. Bang Bro Admin, selamat siang Bang Bro Admin. Siang Bu. Yuk, siap. Bang Bro Admin jauh dari apa, nggak apa-apa, dia beliau standby. Oke. Ya, silakan. Huta Kenapa Bali, ya? selamat Halo, ya, siang. ya. Agama apa? Kristen. Kristen. Oke. Islam agama apa? Kristen ini. Kristen nih. Iya. Oh, Kristen. Oke. Ya, silakan Bang KJ. Berarti udah 3. Bang KJ silakan. Ya, yang lain di mute dulu teman-teman ya, biar kondusif diskusinya. Ya Bang Krislam sama Bang Duta Bagian di mute dulu Bang ya. Host juga mute juga ini ya. Syukron Bang Mr. T, jazakallah khair. Ya, siang buat semua. Saya yang dari Islam ke mualaf ke Kristen. Oh ya, kami tidak menanya mau murtad bukan menanya ya. Kami tidak menanya ya. Biar dulu Bang Regan, biar dulu. Saya kan cuma menginformasikan. Ya. Kenapa? Kalau saya mau bertanya buat yang Sinora ini kan Aritonang sama si Bang Bang apa nih? Kan ini Islam nih. Udah, silakan. Ya. Kamu kan dari Islam ke Kristen kan? Murtad. Misalnya ya. Enggak, kamu kan dari Islam. Biar saya tahu, saya tuh lagi berdiskusi sama murtad gitu loh. Enak gitu loh. Ya, kita bahas tentang apa? Konteks ketuhanan saja. Iya. Iya kan? Iya. Berarti kamu menerima Yesus yang sekarang kamu sembah itu berkelamin. Hah? Nah? Kenapa? Loh, kamu kan udah Kristen. Tuhan kamu siapa? Iya, Yesus. Ya. Oh iya, oke. Dulu kan kamu Muslim, Islam kan?
Iya. Ya. Iya. Cuman nanti ada 2 pertanyaan saya, tapi satu ini aja dulu. Sholat mayat itu berapa rakaat? Oke. Ya, berapa? Kenapa? Sholat mayat berapa rakaat? Saya di sini naik ke sini. Saya pengen tahu, saya betul-betul berbicara, berdiskusi sama seorang murtad apa tidak? Gitu loh. Sholat mayat ada berapa rakaat? Iya. Berapa rakaat? Anda seorang laki-laki, tidak mungkin tidak pernah melakukan sepanjang kamu Islam, tidak mungkin tidak pernah melakukan sholat mayat. Kita ganti. Sujud sahwi itu sujud apa? Dengarkan saya, Bu. Saya mau berbicara dulu. Saya di sini. tidak ingin ada Ya. penipuan di sini. Maaf. Saya turunkan Silakan, dulu. Mbak moderator, Aku silakan tidak turunkan. tahu saya murtad turunkan itu penipu kafir. Sejak kapan gitu. Dengar. Cloud, Saya tidak berdiskusi sama orang berbohong. Oke. Ya. Lanjut. Saya pun juga baru mengenal Islam. Kalau kau tanya doa Bapak kami, saya tahu insya Allah. Saya memang Kristen dari dulu. Gitu loh. Silakan Bang Huta Balian. Bang Huta Balian. Ya, Bang Huta Balian. Bang Krislam, silakan. Krislam. Halo, Ya, silakan. Mau bertanya. mau bertanya Kak. Dengar Kak, dengar. Halo, Iya, silakan, silakan. mau bertanya Kak. Silakan Bang Kris. Dari tadi mau bertanya saya sudah dengar. Silakan. Iya, saya kan mau masuk Islam. Suaranya aja kecil kali loh Bang. Anda seorang laki-laki gitu loh. Halo, halo, Ya, udah Kak. agak dikuatkan sedikit lagi. Udah terdengar. Silakan. Aduh. Bang Kris. Oke. Pace. Selamat sore Pace. Pace. Aduh, bahaya nih yang naik. Cemananya tamunmu semua nih, itu. Gabe. Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam. Muslim. Muslim itu. Ada yang mau disampaikan silakan Bang. Kalau maksud aku tuh udah mau nyampaikan yang lain. Gini itu ya, Bang Faruk ya. Kalau aku nonton selama debat-debat itu, kebanyakan orang itu jadinya kebanyakan menghina. Apalagi baratnya gini. Kita itu mendengar orang lain, kadang-kadang yang di bawah ini nggak gimana ya? Yang di bawah ini kan komennya, tahu lah gimana komen-komennya ya. Kadang-kadang amburadul, kadang-kadang ya menghina. Kalau boleh yang jadi hostnya itu ya kalau ada yang menghina langsung diblokir aja Bang. Insya Allah ini saya bertanggung jawab masalah komentar. Saya yang blokir. Biar diteruskan dulu. Itu, biarin diteruskan dulu. Ya, kadang-kadang kan kita baca komennya juga yang kita penonton di bawah, kadang-kadang ikut terbawa emosi. Keluarlah kata-kata yang nggak enak. Kayak gitu. Oke, thank you Itoku, Gabe. Iya, itu. Di mute dulu.
Oh ya, di mute dulu saudaraku. Oke. Karena doubling jadi minta tolong di mute. Oke. Jadi begini Itoku, ya. Halo. Ya, sebentar Bang Kris, sebentar. Kalaupun ada tappingan yang di bawah, itu sudah ada saudara-saudara kita yang di bawah nanti mengcounter. Itulah gunanya saudara-saudara kita yang di bawah ini tapping. Tugas mereka mengcounter tapping yang menghujat. Tapi kalau menghujatnya sudah fatal, kita serahkan kepada moderator. Kedua untuk share-share dan ketiga untuk tap-tap. Inilah gunanya saudara-saudara kita yang di bawah. Jadi kita serahkan kepada yang di bawah. Karena mereka apa? Mungkin mereka berjihad dengan cara seperti itu. Berjihadnya dengan mengkonter bahasa-bahasa dari saudara-saudara kita yang lain yang menghujat. Itu saja. Jadi biarkan saja. Biar ada juga tugas-tugas yang di bawah ini. Yang 1,1K ini, mungkin berapa persen muslimnya, mereka akan membalas atau mengkonter omongan-omongan yang di bawah yang tidak menyedapkan. Begitu ya Bang Gabe ya. Biar kita lanjut diskusi lagi. Silakan Bang Kris, apa yang tadi yang mau ditanyakan? Kak, halo, mau nanya Kak. Suara kakak nggak kedengaran. Bang, saya mute biar abang bisa bicara. Dari tadi saya sudah persilakan abang bicara loh. Saya mau tanya tentang sunat, Kak. Banyak nih sunat. Kira-kiranya tahu. Ada nggak ayatnya di Al-Quran, Kak? Itu aja. Oke. Di dalam Al-Quran, perintah sunat itu ada, yaitu melakukan milah Ibrahim. Sunat pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan keturunan Nabi Ibrahim itu pelaku sunat. Salah satunya siapa? Ya, salah satunya kami umat Muslim. Nah, sekarang Kristen sunat nggak? Bukan Kristen, Kak. Di Al-Quran. Ada dalilnya nggak, Kak? Silakan, Ito. Oke. Jadi gini Islam ya, kalau kau inginkan ya dalil yang eksplisit tentang sunat di dalam Al-Quran, ya itu tidak ada. Nggak ada ya, Bang? Kenapa tidak ada? Dengar dulu. Kenapa tidak ada? Karena untuk pelaksanaan sunat atau ibadah sunat bukan Islam satu-satunya yang mengamalkan. Umat dari nabi-nabi terdahulu pun sudah melaksanakan sunat. Dan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW pun diutus, orang-orang dari Bani Israel, orang-orang dari Yahudi, bahkan orang-orang Arab Badui pun sudah menjadikan sunat pada saat itu sudah menjadikan sunat itu sebagai tradisi mereka. Jadi ketika orang-orang di mana di situ diturunkan Al-Quran sudah mengamalkan sunat, maka ayat-ayat perintah tentang sunat itu tidak disampaikan secara eksplisit. Untuk apa lagi disampaikan secara eksplisit? Sementara pada masa itu orang-orang sudah melaksanakan sunat, sudah menjadikan sunat ya bahagian menjadi tradisi mereka. Ada banyak kemungkaran dan juga ada banyak syariat-syariat dari nabi-nabi terdahulu yang diburamkan oleh orang-orang pada masa itu. Dan syariat-syariat yang telah diburamkan atau dihilangkan atau dirubah oleh orang-orang pada masa itulah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Contoh, perihal menikahi mama kandungnya sendiri, perihal menikahi istri dari ayahnya sendiri. Pada masa itu orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy pada masa itu bisa mewarisi mama tirinya atau mantan istri dari bapaknya ketika bapaknya meninggal dunia, dan itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Musa pada masa itu. Maka turunlah ayat pelarangan tentang itu karena itu perbuatan yang keji gitu loh. Jadi kenapa tidak tertulis secara eksplisit perihal tentang hukum bersunat di dalam Al-Quran? Karena orang-orang pada masa itu sudah menjadikan sunat sebagai tradisi mereka, di mana mereka mengikuti milah Ibrahim. Apakah milah Ibrahim yang menjadi puncak atau acuan sunat umat Islam ada tertulis dalam Al-Quran? Ada. Tertulis dalam surah An-Nahl ayat 123.
Gitu ya, Islam ya. Silakan. Iya, Bang. Berarti nggak ada kata spesifik ya di Al-Quran tentang sunat ya, Bang? Iya, spesifik perintah langsung itu tidak ada. Tapi di hadis dari Nabi Muhammad SAW ada. Iya, Bang. Makasih, Bang. Lain? Bisa nggak kita menyembah Allah tapi mengikuti Isa, Bang, dibandingkan Muhammad? Boleh nggak, Bang? Nggak boleh. Harus mengikuti Muhammad. Iya, mengikuti. Di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang nggak boleh. Dalilnya gimana? Kalau mengikuti Dalilnya Isa gimana? boleh, Bang. Iya. Gimana? Kalau kita menyembah Allah tapi mengikuti Isa boleh gitu? Nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak mampu, Bang. Tak mampu kita mengikutinya. Contoh, ya, di dalam syariatnya Nabi Isa alaihissalam, ya, bahkan di dalam Bible kalian itu tertulis itu, ya, yang kalian imani bagian dari Injil. Nabi Isa alaihissalam itu mengikuti syariatnya Musa alaihissalam. Apa itu salah satunya? Puasa 40 hari 40 malam. Abang mampu nggak puasa 40 hari 40 malam? Enggak, Bang. Yang mampu aja, Bang. Makanya, inilah salah satu bentuk Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Umat itu gak akan mampu mengikuti lagi ini nabi-nabi terdahulu bagian dari syariatnya. Maka Allah merubah syariat itu tadi, disempurnakan syariat itu tadi agar bisa diamalkan oleh manusia pada zaman sekarang sampai dengan kiamat nanti. Puasa itu di bulan Ramadan. Ya, ketika fajar menyingsing berpuasalah kamu dan berbukalah kamu ketika matahari terbenam. Tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Kan dimudahkan gitu loh, Bang. Kenapa kalian ketika ada yang mudah malah kalian pilih yang sulit gitu loh. Lanjut, lain Bang Krislam. Bang Krislam. Halo. Bang Krislam. Iya, Bang. Nah, kalau Bang Faruk boleh bertanya enggak? Jangan komparasi lah, Bang. Iya, sesuai ini Bang, sesuai pertanyaanku dengan pertanyaanmu. Perihal tentang sunat juga nih Bang. Udah itu aja sih, Bang. Makasih. Oh, Abang nggak mau ditanya? Assalamualaikum. Nggak usah, Bang. Kamu ditanya dia. Oh yaudah, kalau kamu ditanya hak Abang, yaudah silakan itu Bang. Nggak mau ditanya ke dia. Assalamualaikum Bang. Cuman saya tambahkan aja dulu Aki Faruk. Begini Bang, bukan berarti kita tidak boleh mengikuti Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Christ. Nah, ada nggak dalilnya bahwa Yesus itu diutus untuk seluruh makhluk atau seluruh umat manusia? Nah, ini saya sampaikan dua dalil. Di dalam Bible saudara dikatakan, ini pengakuan Yesus ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya, Yesus ini hanya diutus untuk Bani Israel. Inilah dasar data-data seperti ini Pak. Kita Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu tidak diutus untuk Bani Indonesia. Kalau ada datanya ya silakan, monggo ikuti. Di dalam Al-Quran juga demikian, surah Al-Imran ayat 49, bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan untuk Bani Israel. Nah ini ada dua dalil di Bible dan Al-Quran. Nah kalau Anda mengikuti berarti Anda ikut-ikutan. Nah pantas Yesus mengatakan, nyala daripadaku kalian pembuat kejahatan, karena Anda bukan domba yang dimaksud oleh Yesus. Sedangkan domba yang dimaksud oleh Yesus mengaku Yesus adalah utusan Allah, bukan dia Tuhan.
Apabila ada musuh dikasihi, mana coba tunjukin. Ada Iran. Aduh, ini orang nih. Aduh, macet. Ditanya, kalau Yesus menerapkan, saya tanya, hukum kasih itu bukan hanya untuk di satu tempat, tapi di semua satu-satu dong. Kalian berdua ngomong tuh, telinga saya ini bingung dengarnya. Kuping saya saut menyaut dengar kalian ini. Yang mana yang mau ngomong dulu satu-satu? Yang betul lah. Saya kembalikan Saya ngomong ya. Aduh, kalian rapat dulu, kalian konsili dulu, kalian bertiga. Siapa yang lebih dulu bicara? Ya, Ibu Biar saya tadi kan dia sudah baca ayat Yesaya. Saya belum menanggapi ibu ini. Saya kan tanya ketika ibu ini mengatakan bahwa itu merujuk kepada Yesus. Yesaya merujuk ke Muhammad atau? Aduh, Bang Rudi, Anda cerewet sekali loh. Saya dengan Silpa loh, dia udah perempuan loh. Jangan dibantu lagi, ya. Kecuali Anda nanti. Kitab Yesaya yang saya baca tadi itu adalah tidak, saya kata teman. Saya kata teman. Nggak mute dulu. Bisa nggak mute dulu? Bisa nggak mute dulu? Bisa ya? Nah, kita baca kembali ya, teman-teman ya. Perhatikan ya. Saya adalah orang yang sangat-sangat tidak suka sebenarnya membaca karena kalian menantang saya tadi. Tunjukkan mana nubuatan tentang Muhammad. Kan itu permintaan kalian. Metode orang Kristen dalam kitab Matius mencomot-comot kitab orang lain itu saya lakukan. Kalau hanya untuk sekedar menunjukkan Nabi Muhammad ada di dalam kitab Taurat, saya mampu seperti parameter kalian. Apa itu cocomotologi? Walaupun saya sendiri tidak percaya bahwa kitab yang kalian pegang ini adalah kitab suci. Saya menggunakan parameter kalian. Apa itu cocomotologi? Cocokologi, ya. Maka kalau kita cocok-cocokkan lebih cocok Nabi Muhammad. Contoh, Ulangan 18:18. Kita ke Ulangan 18:18 dulu. Ya, dengar. Sabar dulu, nanti kita ke Yesaya, jangan tertawa dulu. Nanti Anda bantah, kita diskusikan, dua arah kan. Ingat ya, ini yang kita bicarakan ini kitab orang Yahudi, bukan kitab kalian. Mohon maaf, ini kalian klaim sebagai kitab kalian. Kalian terjemahkan kan kita keturunan. Tapi kitab ini kita kan siapa Anda? Keturunan Yahudi dari mana? Keturunan Yahudi? Ibu, kalau mau bicara tentang turunan tuh buat kepala sakit. Turunan semua orang baik. Makanya jangan mengklaim. Jangan mengklaim kakak. Adam dan Hawa itu. Oh, kalau dari Adam iya. Kasih. Saya tidak mengklaim. Saya aduh. Adam dan Hawa, Bu. Saya bilang ini Gitu aja, Bu. turunan Yahudi yang saya tanya. Gitu Anda aja. dengar dulu. Apa sih kakak ini? Kakak, signalnya benerin dulu loh. Double tuh, di mute dulu. Ya, saya ulangi ya. Itu berkembang karena dari daftar keturunan. Manusia itu berkembang dari daftar keturunan. Apa sih kak? Nggak ngerti loh. Kakak ngomong apa? Coba. Saya nggak bahas keturunan di sini. Coba kakak pelan-pelan dengarkanlah dulu. Jangan langsung membantah tanpa berpikir dulu. Dengarkan dulu omongan saya. Kan kakak mengatakan bahwa itu untuk Yesus. Sejak kapan Kristen ada di tempat perumahan Kedar? Itu kan ayat itu kan panjang itu ke bawah itu. Terus hukum-hukum, sabar dulu, hukum-hukum. Aduh, diam dulu. Kan Anda bilang tadi Yesus menerapkan hukum-hukum di seluruh bangsa. Mana satu bangsa atau satu negara yang menerapkan hukum Yesus? Tunjukkan daerahnya. Yerusalem, kampung halamannya aja nggak pakai hukum kasih kok. Israel itu kan hukum Yesus dia pakai itu. Mana? Membunuh anak-anak di Palestina itu hukum Yesus itu. Kapan Israel diserang duluan? Saya nggak bicara Israel diserang duluan. Saya bicara sejak kapan orang Israel menerapkan hukum Yesus. Dia pengumuman. Sejak kapan Israel itu ada? Ini kok ngomong tentang Israel duluan nih apa sih ini? Bentuk kasih. Ini kok ngomong? Oh berarti menyerang. Oh ya, menyerang dan menjajah itu bentuk kasih. Tidak ada bangsa-bangsa yang begitu. Berarti menyerang dan menjajah itu bentuk kasih ya? Ini apa ini orang tidak ada warning. Jadi itu kasih. Jadi dia beri warning dulu. Kamu sembunyi di mana? Kosongkan daerah ini. Apa yang kau bilang gini Pak Rudi? Kok malah istri Will pula? Kau siapa pengamat politik? Kau tahu emangnya? Ini orang nggak jelas deh. Saya tanya, di mana negara yang menerapkan hukum kasih Yesus sesuai dengan nubuatan yang dibacakan Kak Silpa? Itu harus pembuktian. Kalau Nabi Muhammad jelas banyak negara yang menerapkan hukumnya Nabi Muhammad. Contoh, menerapkan hukuman kepada pelaku kejahatan itu hukum dari Nabi Muhammad SAW loh. Menghilangkan perbudakan itu hukum dari Nabi Muhammad SAW loh. Seluruh bangsa menggunakan hukum itu baik sadar ataupun tidak sadar. Ada di Al-Quran, ada di hadis. Pernikahan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kristen bawa nggak pernikahan? Mana data-datanya? Nah itu satu. Kalau kita lihat
gagal Yesus yang Anda maksud itu sebagai nubuatan dari Yesaya atau Ulangan 18, mari kita identifikasi bersama-sama, pakai akal, jangan pakai doktrin. Kalau pakai doktrin nggak usah ikut ya. Ulangan 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Ingat, seperti Musa. Aku akan menaruh firman Musa dari mana? Aku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada, apa pula Musa yang kau tanya? Dari mana? Dari bapaknya lah. Ya dari mana Musanya? Apa urusannya pertanyaan itu? Si Musa itu dari Lewi. Kok dari Nabi Muhammad? Nabi Musa ini orang, kenapa orang Kristen ini begini diskusinya semua nggak nyambung? Gini loh, ini santai Kita aja, lagi santai bicara aja. nubuatan kok. Santai aja. Bukan santai. Begini, Saya begini. ini sedang bicara dengan Silpa. Kau masukmu nggak? Udahlah salah. Keras pula lagi suaranya. Musa dari mana? Apa kaitannya dengan Ulangan 18? Loh, Hei, itu kan saya lagi menceritakan. Yang Uni baca itu kan apa tadi dibilang? Apa? Kau aja nggak tahu yang gue baca. Loh, bukan nggak tahu. Saya mau memastikan ulang. Itu Apa kan coba yang saya baca? Itu kan dikatakan seperti dari Ya, yang saya baca apa? seperti dari kaum Musa. Yang saya kan? baca apa? Yang saya baca apa? Loh, itu yang dalam kitab Yesaya. Kok kitab Yesaya Ulangan 18 ini orang gimana sih ini? Makanya biar kau nggak salah, dengarkan orang menjelaskan dulu dan kau tenang dulu. Nanti kalau udah ngerti kau udah poinnya baru kau sanggah aku. Ini belum selesai udah kau sanggah. Gimana kau mengerti? Antara Yesaya dan Ulangan pun kau tidak bisa bedakan toh. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Sejak kapan kaum di situ? Makanya kalian itu jangan terburu-buru menjawab. Udahlah salah, kencang pula suaranya. Giliran dibenarkan marah, nangis, mencret. Mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Pertanyaannya, mana bukti kalau Musa sama dengan Yesus? Musa menikah, Yesusmu tidak. Musa kau bilang Tuhan, Yesus kau bilang Tuhan. Musa tidak pernah mengaku Tuhan. Musa itu nabi. Yesus kalian tidak katakan hanya nabi, tapi juga Tuhan. Musa itu berperang, Yesus tidak pernah berperang. Musa punya pasukan, punya jemaat, punya kaum. Yesusmu 12 orang muridnya aja berkhianat. Mana sama? Tapi kalau Musa disamakan dengan Nabi Muhammad, sama. Nabi Muhammad berperang sama seperti Musa. Nabi Muhammad menyampaikan firman Tuhan sama seperti Musa. Nabi Muhammad menikah sama seperti Musa. Nabi Muhammad melawan para penjajah, para petinggi-petinggi sama seperti Musa. Punya anak sama seperti Musa. Baru dikatakan sama. Ada 10 kesamaan, secuil pun tidak ada yang sama antara Yesus dengan Musa. Dari mana kalian katakan bahwa ini adalah merujuk kepada Musa? Kakakku Silpa. Begitu. Gini ya Bu ya, kalau pribadi Allah melakukan, maksudnya membuat pribadi Yesus seperti yang lain, maka hal itu pasti akan dibantah oleh manusia. Dia membuat Yesus tuh berbeda dari yang lain agar tidak dibantah. Kalau oleh begitu nggak sama manusia. seperti Musa. Ya sudah, Anda validasi apa yang saya sampaikan. Berarti Anda membenarkan bahwa Yesus tidak sama dengan Musa. Anda bilang tadi barusan kan, Yesus dibuat berbeda. Ya sudah, berarti tidak, nubuatan itu bukan kepada Yesus. Sudah gagal Anda. Makasih sudah. Ibu, nubuatan itu dikasih tahu kepada mereka untuk disampaikan bahwa itu akan terjadi. Ini mengais-ngais ayat Alkitab. Ini namanya mengais Alkitab demi kebenaran. Seperti gini ya Ibu ya. Kalau ada orang, contoh seperti ini Bu ya, ya mungkin seperti indera keenam, orang bisa prediksi tentang segala sesuatu, ya bicara tentang di luar dari konteks kebenaran lah. Orang bisa prediksi tentang segala sesuatu, berarti orang berbicara tentang pribadi seseorang yang akan datang Ibu, seperti itu. Kalau Ibu berbicara kan, kalau sudah di Yesaya sama tadi ulangan yang Ibu baca kan, saya sudah kasih dalilnya yang di Yohanes berbicara tentang Yesus sebagai hamba Tuhan. Apa sih Kak? Nggak ngerti aku, Kakak ngomong apa? Tadi kan Ibu gini, tadi kan saya sudah baca, tadi kan Ibu sudah baca di ulangan, saya sudah kasih yang di Matius bicara tentang Yesus sebagai hamba Tuhan. Ya udah, saya percaya dia hamba Tuhan.
Yesus tuh dijuluki dengan julukan yang banyak, Ibu ya. Dia sebagai Immanuel. Artinya Allah Kapan dia dipanggil Immanuel? Aduh, nih ngadi-ngadi nih. Waduh, nih fitnah nih. Coba tunjukkan dari ayat kitab Kejadian sampai Wahyu dia pernah dipanggil Immanuel dong. Ah, apa Oh, aja. sebentar ya. Ya, tunjukin. Oke, sebentar. Ada-ada aja sih kakak ini. Masa Yesus pernah dipanggil Immanuel sama siapa? Nah, pemberitaan tentang dalam Yesaya. Yesaya pasal 7 ayat 10 di perikopnya Yesaya 7 tentang 14 ada pemberitaan itu. tentang Immanuel. Nih, Di kitab Yesaya itu nubuatan akan ada anak bernama Immanuel. Pertanyaannya kapan Yesus dipanggil Immanuel supaya genap Matius 1 ayat penubuatan 23. itu. Matius Coba 1 ayat bacakan Matius 23. 1, bacakan. oke Matius ya, Matius 1 ayat 3 sebentar. 23 itu. Oh, 23. Sebentar. Makanya jangan mengais Alkitab demi eksistensi Al-Quran itu salah. Kalian yang memalukan. Kalian mengambil kitab Yahudi lalu kalian bilang itu untuk Yesus. No, Mana no, ada no. orang Yahudi mengakui? No, No. Yesus itu Coba dari tunjukin Yahudi. satu orang Yahudi yang mengatakan Ini Yahudi, Yesus itu dari Yahudi. Yesus yang orang Yahudi. Kau yang mengimani kitab itu katanya dari Bukan. orang Yahudi. Coba tunjukkan di kitab Yesus Yesaya mana yang itu diakui oleh orang Yahudi kalau kitab. Iya, Bu, sebentar, Bu. Apa ini sih? Injil Matius Bebas ngomong pasal apa Injil sih? Matius pasal Ini orang 1 ngomong apa? ayat yang keberapa, Ibu ya? Sebentar ya. Guys. Silpa cari dulu ayatnya, jangan bicara dulu. Iya, Ya, ini, Bes. ini sudah dapat di ayat 23. Ya, nanti dulu kalau udah ayat. Gimana? Ini kelahiran Yesus ya. Ini Iya, ayat berapa? Matius berapa? Dia dipanggil Immanuel? Matius berapa? Injil Matius pasal 1 ayat 23. Ya, Bes, Ibu. kau sabarlah. Ini orang Injil Matius pasal 1 ayat 23. 23. Ayo kau Iya. bacakan kakakku. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yaudah, yang kapan berarti Maria memberi nama Immanuel? Coba. Allah Di mana Maria memberi? menyertai kita. Iya, di mana Maria memberi nama anaknya Immanuel? Nah, Coba. Ayatnya di mana? Sebentar, Ibu jangan giniin ke lain lagi, tapi kan mengarah kayak dia tadi di Ini Yesaya. kan mengutip, ini kan si Matius mengutip nubuatan kitab Yesaya kan tadi. Matius mengutip seperti kan. Iya, di mana di Ibu. mana pembuktiannya Kan tadi kalau saya Yesus sudah pernah dipanggil berbicara. Immanuel? Tadi kan saya kan sudah berbicara tentang ini ngerti kan orang di ini ya. Yesaya pasal itu tentang pemberitaan Dengar ya, tentang ini saya tahu. Iya, itu kan klaim kalian. Kalian bilang bahwa si Immanuel itu kan Yesus. Bukan klaim, itu nubuatan kitab Aduh, Yesaya. diam dong ya, Bes. Saya lagi ngomong sama Silpa. Ini kayak cewek nih orang. Nih gantian nanti. Silpa mau gantian nggak dengan Yebes? Saya mau ngomong sama Yebes, boleh nggak? Kamu diam dulu, Silpa. Bisa Ya, nggak? boleh, silakan, Atau boleh. Oke, diam ya, Silpa ya. Ya, Bes, buka mic-mu sama kamu saya sekarang. Ya, Bes, kau tahu tidak? Kitab Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. Di situ tertulis akan ada Justru kita harus clearkan ini masalahnya Uni. Gini Uni ya. Tadi Uni kan bilang itu untuk Muhammad dalam kitab Yesaya. Itu dari Aduh, yang mana yang untuk Nabi Muhammad? Ulangan 18 sama Yesaya yang kumaksudkan itu Bani Kedar. Jangan, itu sudah selesai karena sudah dibenarkan sama Silpa bahwa Yesus itu dijadikan berbeda dengan Musa. Silpa saja sudah selesai, kok kau pula mengangkat itu? Adakah bukti-buktinya? Bisa kau bantah kata-kataku tadi? Soal Immanuel tadi. Ini Itu kita kan ke Immanuel. Nah, kau ngerti nggak ayat apa yang apa yang fik ini? Ayat apa yang dibaca sama si Silpa tadi coba? Kita ya, Surat apa yang dibahas? Kalau kau nggak tahu, kau diam, biarkan Silpa yang diskusi sama aku. Loh, saya yang ucapkan Yesaya kitab itu berapa tadi, yang dibaca? Yesaya sama Matius loh. Coba diam dulu, diam dulu, tenangkan jiwamu. Kau tunjukkan ayat mana yang dibaca sama Kak Silpa. Biar kami tahu kau itu menyimak nggak diskusinya. Biar kita diskusi di sini santai. Aku tuh keras karena kalian itu bertele-tele. Ini aku sama Kak Silpa kau potong, nggak ada adab. Kak Silpa sama saya lagi dua arah. Ya, kau kalau mau membantah Ya, saya bawa data. Kalau mau aduh, emang ini orang punya Roh Kudus banget ini orang emang. Ya, Bes. Kak Silpa sudah sabar, dia sudah mute. Kau dikasih kesempatan sama Kak Silpa. Kau tahu tidak ayat yang dibaca Kak Silpa? Silakan. Ayat berapa? Dalam kitab Yesaya tadi loh. Kitab Yesaya tadi kan tentang Iya, Immanuel. kitab berapa? Bentar, Biar kami tahu kalau kau menyimak. Ya pasti menyimak lah. Ya berapa? Ayat berapa? Yesaya berapa? Ini kan nggak ngasih orang bebas bicara, mau yang Bukan nggak ngasih, ini Kak Silpa lagi ngomong sama aku, kau potong-potong, itu mengganggu saya dengan Kak Silpa. Saya Kak Silpa bukan ini memotong, bawa data. Saya melengkapi. Kau minta izin nggak sama Silpa untuk melengkapi? Ya nggak mesti izin.
Masa harus Haruslah, enak aja. Haruslah kau nggak punya aturan hidupmu, enak aja. Itu bukan harus diaturkan. Menghargai Kak Silpa kau. Udah. Bang Yabes. Suci orang. Pastinya aja ini. Bang Yabes, jangan ngomong dulu. Kasih dua Uniriva sama Silva Hatuha. Gimana? Anda diam dulu. Tapi saya butuh dua Kristen ya, teman-teman Kristen, kalau mau naik typing dulu. Bang, aku Kristen bang, biar aku naikkan dua orang Kristen. Silakan typing dulu. Oh iya Bang Jibril, sorry. Ini akun baru, sorry Bang Jibril. Lanjut Oni. Saya jadikan Bang Jibril. Nah gini, Silpa tadi mengatakan sudah clear bahwa Yesus itu dijadikan berbeda dengan Musa. Maka fix Yesaya tadi itu Yesus adalah hamba. Itu lalu Silpa mengajak, oh dia Immanuel. Nanti kita bahas Immanuel. Kita bahas Ulangan 18:18. Saya suka nih kalau ada Kristen yang jujur bahwa Ulangan 18:18 itu bukan kepada Yesus karena dia berbeda dengan Musa. Maka kalau seandainya kalian suruh saya cocokmologi seperti kalian umat Kristen, saya mampu lebih mencocokkan lagi antara Nabi Muhammad sebagai yang ada di dalam kitab yang kalian anggap Taurat itu. Tapi maaf, bagi kami itu tidak penting. Kami hanya menghadapi cocot kalian aja. Kalau seandainya kalian tidak menuntut, kami tidak butuh kitab karangan manusia yang kalian pegang itu sebagai bentuk nubuatan dari Nabi kami. Nggak butuh kami. Karena kami mampu membuktikan kebenaran Al-Quran tanpa kitab kalian. Jadi nggak usah framing-framing kok di sini ya Bang Yabes ya. Nah, aku di sini berdiskusi, mengkomparasi apple to apple atas permintaan kalian. Kan itu permintaan kalian tadi. Mana nubuatan dalam kitab itu? Kan saya mencoba membuktikan. Nah, setelah selesai clear Ulangan 18:18, kita masuk ke Yesaya pasal 7:14. Tadi ku tanya kau tahu nggak ayatnya? Kau nggak tahu. Makanya dengarkan kami diskusi dulu berdua. Diam dulu. Dari tadi kau ku tanya nggak kau jawab. Yesaya aja kata kau. Makanya kau dengarkan dulu. Nggak sabaran sih. Nah, Kak Silpa buka mic-nya, kita hatuha aja. Silakan. Kak Silpa Ratu. Ya. Oke. Kita fokus di Yesaya 7:14 ya Kak. Kakak silakan dibuka di kitab Kakak yang versi cetak. Oke. Mari kita baca. Yesaya ini adalah salah satu nabi yang dianggap oleh orang Yahudi. Anda sepakat nggak itu? Iya. Saya sepakat Ibu. Oke. Kita baca ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapa yang menamakan anak laki-laki ini dengan Immanuel di ayat ini? Saya kan Anda telaah dulu, saya ulangi ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapa yang akan menamakan Immanuel kepada anak itu? Silakan dijawab. Maria sendiri akan Maria sendiri tapi dikasih tahu oleh malaikat untuk anaknya dikasih nama seperti itu. Malaikat Jibril kalau nggak salah. Mantap. Ya. Mantap. Berarti sepakat nggak Anda bahwa Yesaya mengatakan nanti ketika anak itu lahir mamanya akan kasih nama dia Immanuel, betul? Iya. Benar Ibu, sesuai dengan yang dikasih. Iya. Maka penggenapannya, maka tolong tunjukkan penggenapannya. Kapan Maria, di mana, di ayat berapa Maria memberi nama anaknya dengan Immanuel? Silakan ditunjukkan penggenapannya. Bentar Bu ya. Ya. Oh iya, kembali saya baca lagi ya, sebentar ya Ibu ya. Boleh. Dari atas ya Bu ya, saya baca. Kelahiran Yesus Kristus dari Injil Matius. Perikopnya tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Karena pada waktu itu, karena kalau pada waktu itu orang hamil di luar pernikahan, maka dianggap sesuatu hal yang tidak bagus oleh orang Israel. Kalau tidak salah, kalau pada waktu itu, kalau ketahuan hamil itu bisa dilempar dengan batu sampai mati kalau tidak salah. Saya lanjut ya Bu ya. Karena Yusuf...
Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam suatu mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, karena dia dari keturunan Daud ya. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini perkataan daripada ia akan melahirkan anak laki-laki. Ini ada perkataan daripada malaikat Jibril. Ya, yang disuruh oleh Allah untuk datang berbicara kepada Yusuf dalam mimpi. Iya. Terus? Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ini malaikat kembali ngasih tahu, membuka kembali pikiran Yusuf tentang ayat ini. Iya. Ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Loh, kok Yesus? Immanuelnya kapan dikasih nama? Ibu, kan katanya. Kan sebutan untuk katanya Immanuel. Kan tadi ibu tadi di sini, ibu. Yang tadi kan di sini. Nih, kakak lu. Aku tuh gemes sama kakak loh. Aku rasanya pengen bikinin alis buat kakak. Kan aku tanya tadi di mana Maria kasih nama anaknya Immanuel, kakak. Ini yang di ayat yang keberapa nih? Yang ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tapi ini perkataan daripada malaikat Lukas. Iya, tapi dikasih nama Immanuelnya di mana, kakak? Sayang cantik. Sebentar ya, Bu ya. Makasih Bang Jibril, aku udah dibilang cantik. Ih, kakak mah lucu. Aku pakai parfum dulu ya. Kakak udah makan? Sudah. Sudah, kakak pasti cantik banget. Soalnya kakak kan ngaku anak Tuhan. Hidung aku gatel. Bentar aku bersihin dulu. Sebentar, Bu. Oh, ya ampun. Noten-noten di bawah kena ludah aku ya. Maaf ya. Tap-tap layar. Kita sambil naikkan Kristen yang lain lah, Uni ya. Oke, boleh. Bes, kamu bantulah kakak itu tadi. Tadi kamu pengen bantu. Kamu diam-diam, sekarang bantu tuh kakak itu cariin data di mana Maria kasih nama anaknya Immanuel. Ada Uni Reva. Diam dulu Nikodemus, diam. Aku tuh lucu ya Kak Vera. Aku minum es itu, inilah aku tuh alergi dingin. Aku minum es cuman 1 gelas itu langsung bersin-bersin sampai beratus kali. Ini nggak berhenti loh Kak nanti Kak bersihnya. Bisa sampai besok biasanya tuh, sampai mencar-mencar ludahnya ke kacamata nih. Itu apa ya? Itu sakit ya? Apa sih, gimana sih, itu alergi kali ya? Alergi kali, dingin. Iya, nggak bisa minum es. Jangan manja kali soalnya Dindaku. Masa aku kayak gini ngomong terus? Ngomong lembut sedikit langsung nggak boleh manja. Kenapa? Ya udah aku ngomong gini aja. Nggak boleh lembut.
Bagus temanya Uni. Diam dulu Nikodemus. Aduh, orang Palembang satu nih diam. Lanjut bos, itu Mbak Siva. Yo. Hidung aku kesurupan lah kak. Temanya kenapa Yesus Nikodemus, manusia? Fani turunkan aja, fokus ke Yabes sama Kak Linda aja. Aku tahu kalau aku itu manis, kata Bang Jibril. Kita masih tunggu Kak Silpa ya, teman-teman, hargai beliau ya. Beliau keren loh, luar biasa beliau menjawab, dan mudah-mudahan beliau menemukan ayat di mana penggenapan kalau Yesus itu diberi nama Immanuel. Yesus. Tapi hidup aku tuh gatal tau. Aku kayaknya nggak boleh minum es deh. Kak Silpa udah berapa lama jadi Kristen kak? Dari lahir ya kak? Iya, saya dari lahir. Kakak Kristennya apa? Saya Kristennya Kristen Protestan. Oh Protestan kakak. Oh berarti kakak pengikut Martin Luther. Iya. Iya. Bapakku Katolik, mamaku Kristen Bapak kakak Protestan. Katolik. Oh. Kakak apa denomnya? Kakak Tritunggal atau Oneness? Saya Tritunggal. Oh Tritunggal. Bukan Tritunggal ala Mikana kan? Kakak satu denom sama Mikana nggak? Ibu saya nggak terlalu tahu banyak, soalnya saya nggak terlalu banyak saya lebih fokus. Kakak umur berapa sih kak? Kakak sama kayak aku ya 27. Oh, lebih muda dari saya. Oh kakak berapa umurnya? Saya 40. Aku 27 kak. Itu masa produktif sih, tidurnya 10 tahun. Produktifnya 27 tahun. Oke, saya sudah dapat ayatnya Bu ya. Oh, sudah, silakan kakakku yang cantik. Oke. 74 enggak? Yabes diem lu. Yabes lu Kristen apa? Katolik? Dalam Protestan? Injil Lukas. Protestan. Itu kan enak ya Bes. Kalau kayak gitu kan enak ngobrolnya. Izin. Pak Pendeta makanan rohani, silakan naik Pak Pendeta. Pak Pendeta silakan kirim permintaan. Lanjut. Injil sebenarnya Bu, saya tidak terlalu lama ya, soalnya saya lagi mau. Makanya kakak kalau ada handphone satu lagi biar kakak enak tuh, kakak punya aplikasi Bible kayak aku nih, supaya cepet nyarinya kakak klik aja Immanuel. Ada nggak kata Immanuel gitu kan? Misalnya gini nih, kata Immanuel di mana? Oh, cuman satu di Kitab Perjanjian Baru, nggak ada lagi di tempat lain. Jadi kakak mau cari sampai 1500 tahun pun nggak akan ketemu, karena emang nggak pernah ada Maria kasih nama anaknya Immanuel kak, gitu. Itu ku bantu ya. Oke, ya? Yaudah ya, sih saya ya, baca yang ya. bantuin. Ya, Saya baca dari pertama sampai terakhir ya. boleh. Nggak apa-apa kan? Silakan, Oke. aku diem. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan selesai. Sampai 38. Iya. Di bawah perikop pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikurniai Tuhan. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengerniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya.
dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kata mereka pada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaiki engkau. Sebab anak itu akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanak saudaramu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya mungkin cuma hanya itu saja Uni yang mungkin saya bacakan. Ya Kak. Ya. Terus Immanuelnya di mana? Kakak udah makan. Kakak udah makan Tadi kan siang? Immanuel kan yang di Injil Matius. Katanya itu kan kutipan dari Yesaya tuh. Terus Maria kasih nama anaknya Immanuel itu di ayat berapa? Sebentar ya. Saya mau bilang deh Uni bahwa sebutan itu untuk Yesus itu tidak cuma satu nih. Dia sebagai penasihat yang ajaib. Dia sebagai Immanuel, dia sebagai Yesus. Yang bilang dia sebagai Immanuel sekali siapa? julukan. Kalau saya sebentar Uni, saya ini belum saya belum terlalu paham tentang mungkin saya sudah belajar tentang kitab suci ya, tapi kalau untuk saya mungkin sama Uni mungkin Uni lebih mungkin terlalu banyak belajar karena Uni sudah belajar tentang kitab suci, jadi saya sudah pasti Uni sudah tahu karena saya lihat Uni kan pegang Alkitab, jadi Uni tahu. Saya pujiannya gitu banget nih. Bagi saya sama Uni pintar karena Uni kayak seperti gimana ya, kayak ilmuwan, jadi mau mengkaji tentang apa yang ada seperti itu. Kalau mungkin saya belum saya nggak terlalu seperti Uni sih, tapi ya sedikit saya bisa, maksudnya artinya sesuatu yang dikasih sama orang kalau salah saya bisa kasih bantah dalilnya seperti ini, firmannya seperti ini, seperti itu. Kalau ada kakak di sini aku peluk kakak, aku cium pipi kak, gitu. Tim kudus kita. Aku sayang banget sama kakak. Gini ya, saya juga heran ya. Kalau saya kalau tidak salah firmannya itu maaf ya kalau saya bicara seperti ini ya, karena kalau mau berbicara tentang faktor keturunan, ya faktor keturunan, adanya Abraham punya dua anak, yang satu Ismail, yang satu Ishak itu dari anak yang istri sah, ya yang sebenarnya anak-anaknya banyak Ibrahim itu, cuman yang terdeteksi terdokumentasi itu cuma Ishak dan Ismail. Iya, dia juga dari kalau tidak salah dari ada juga dari perempuan lain, tetapi mereka tidak terlalu dibicarakan karena yang lebih fokusnya pada wajar sih Kak. Yang sering disebut itu cuman Ishak, wajar sih, karena kan penulis kitab itu kan orang Yahudi, ya wajar lah mereka cuman lebih menyondongkan keturunan mereka. Ngapain mereka bahas keturunan orang lain yang adalah saudaranya? Tapi kalau di ayat yang kalau pada waktu zaman Abraham, waktu namanya kan kita sebagai istri sah pasti nggak mau lah kalau seandainya Hagar itu istri sah tahu. Emang ibu mau mengakui Abraham itu berzina sama Hagar? Dengar dulu ibu, maksudnya gini ibu ya, contoh ya, saya juga belum tapi contoh kalau ibu ya menikah terus punya madu, pasti kan ibu nggak terlalu suka sama madunya kan, tetapi iya sih Sarahnya nggak suka sama Hagar, tapi kan yang kasih Hagar jadi istrinya Abraham kan Sarah. Kok jadi benar. Hagar yang sebentar dulu ibu, saya bicara dulu. Pada waktu Sarah berbicara kepada Abraham untuk menyuruh atau mengusir, ya kata contohnya mengusir Hagar untuk pergi dari tempat itu. Terus pada waktu Abraham mempertimbangkan maksud itu,
Allah datang kepada Abraham dan mengiyakan seperti perkataan daripada Sarah, tetapi Allah berkata kepada Abraham bahwa bangsa itu pun aku akan membuat dia sebagai suatu bangsa yang besar. Betul. Kalau tidak salah sih, saya lagi nyari-nyari ayatnya. Dia juga akan aku jadikan sebagai suatu bangsa yang besar kalau tidak salah. Jadi kalau buat saya ya, kalau bicara tentang kedua ini tidak ini. Saya saja belajar banyak tentang Muhammad. Saya belajar tentang dia. Saya juga suka tentang cara-cara dia berdakwah dan sebagainya. Kalau tidak salah pada waktu Nabi Muhammad datang itu dia juga berperang melawan orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kalau tidak salah pada waktu ibu kandungnya ya, kalau tidak salah pada waktu sakit kan berhala-berhala ditaruh di atas tubuhnya. Jadi waktu itu dia suruh untuk angkat semua berhala-berhala. Dia cuma hanya berdoa saja, menyebut nama kata Allah untuk penyembuhan daripada ibunya. Kalau tidak salah sih, soalnya saya banyak juga belajar juga sih. Bagus. Tapi ibu punya PR ya. Ibu punya PR. Sebentar, PR-nya adalah dengar dulu. Oke, ya udah ya. Saya mute ya. Sebentar. Ini yang terakhir kali saya bicara. Dari angkatan ke angkatan akan Tuhan pakai orang-orang untuk mengajarkan tentang kebenaran sesuai apa yang sudah ada yang sudah kita pegang. Artinya berbicara kepada anak-anak kita yang baru, turunan-turunan kita yang baru, yang belum mengerti tentang kebenaran itu disampaikan sesuai dengan firman yang sudah tertulis, yang sudah berlaku, baik itu daripada Al-Quran, baik itu daripada Alkitab. Sehingga turunan-turunan berikut itu mengerti tentang Allah yang hidup, mengerti tentang kebenaran yang sesungguhnya, tidak keluar daripada konteks-konteks penyembahan berhala, sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ya Uni ya. Mohon maaf mungkin ada kata-kata yang salah atau mungkin ini saya minta maaf. Saya juga akan mau melanjutkan pekerjaan saya ya Uni ya. Siap. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Silpa sudah mau berdiskusi dengan saya. Kedua, mohon maaf kalau seandainya diskusi kita ini membuat umat Kristen gak nyaman. Kenapa? Karena yang namanya kebenaran itu tidak memikirkan perasaan. Kalau kita memikirkan perasaan di ruang publik untuk menyampaikan kebenaran, artinya kita sedang tidak mau membantu saudara kita untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, sama seperti Yesus. Yesus itu ketika hadir menyampaikan kebenaran, dia tidak memikirkan perasaan orang Farisi dan Saduki. Ya, karena bagi dia menyampaikan kebenaran itu adalah sebuah perintah dari Allah Bapa. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan beliau menyampaikan kebenaran di Jazirah Arab, tidak memikirkan perasaan petinggi-petinggi Quraisy pada waktu itu. Iya benar Ibu. Iya benar. Artinya bukan masalah baik atau buruk, tapi masalah benar atau salah. Ini juga berlaku di mata hukum. Maka ketika kita membahas tadi tentang cocokmologi nubuatan, saya mampu lebih mencocokmologikan lagi, dan bahkan itu sangat cocok sekali dengan Nabi saya kalau metodenya menggunakan paradigma dari umat Kristiani. Masalahnya itu tidak menjadi kewajiban bagi saya mencocok-cocokkannya. Sebagaimana umat Kristen percaya kitab Matius mengutip nubuatan-nubuatan lalu mengklaim bahwa itu untuk Yesus. Tidak apa-apa sih kalian masih di tataran klaim. Tapi ketika kalian bicara itu di gereja, mungkin umat atau jemaat kalian akan bilang, iya kami percaya. Itu namanya doktrin. Apa arti doktrin? Doktrin adalah konsep di mana seseorang percaya kepada sesuatu tanpa perlu diselidiki lagi. Ya, itu. Nah, tetapi kami umat Islam, ketika kami diberikan doktrin, pada waktu itu kami langsung diberikan pembuktiannya. Makanya ketika nabi-nabi itu hadir, dia tidak bisakah dikatakan mendoktrin. Kenapa? Nabi-nabi itu membawa mukjizat. Itulah bukti bahwa mereka tidak mendoktrin. Mereka mengklaim lalu membuktikan pada masa nabi-nabi itu hidup. Tapi karena kita tidak akan berpisah dengan para nabi, nabi itu akan wafat, meninggal, kami yang jauh hidupnya dengan Nabi kami, maka kami tidak lagi melihat mukjizat, tetapi kami menikmati kebenaran. Dengan cara apa? Dengan membuktikan ahli itu membuktikan kebenaran Al-Quran. Nah,
Jadi dengan saintifik kami caranya apa? Memperhatikan Al-Quran lalu membuktikan kebenaran Al-Quran. Itu yang kami lakukan saat ini. Karena saya tidak melihat mukjizat Nabi Muhammad, tapi saya bisa menikmati mukjizat Nabi Muhammad. Ini mohon maaf nih Ibu dari kalau hilang. Nah, artinya Islam itu tidak hanya imani saja. Sebentar, jangan dipotong. Tadi saya nggak potong ibu loh. Iya. Tadi dengar kakak. Nah, lalu ketika kita berbicara tentang cocokmologi nubuatan tentang Nabi Muhammad dalam kitab kalian, saya sudah katakan, saya mampu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad lebih tepat daripada Yesus. Bahkan ibu sudah akui tadi. Ternyata ketika kita bicara tentang satu nubuatan, di mana dalam kitab Yesaya dikatakan, Yesaya pasal ke-7 nomor 14, Ibu tadi diklaim saya bahwa itu bukan nubuat untuk Nabi Muhammad tapi itu untuk Yesus. Yang tadi saya akui itu bukan untuk Nabi Muhammad tapi untuk Yesus, Ibu. tadi Maaf ya. ibu bilang bahwa Yesus diciptakan berbeda dengan Musa. Iya. Gimana dong? Benar. Sementara di Dan ayat nubuatan kan itu dikatakan untuk Nabi ini Yesus. iya, tapi kan di ayat itu Nabi ini sama seperti Musa. Ibu bilang Yesus berbeda dengan Musa. Gimana ini? Dikontradiksi, Bu. Ibu kayaknya Coba jangan dipotong kalau- saya dulu. Oh, iya, Coba silakan, jangan Bu, ya. dipotong saya dulu. Ya, terserah Ibu. Nah, kita kan sudah bicara tentang konteks Yesaya pasal 7:14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Artinya ada pertanda nih. Pertandanya apa? Seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan sebagai namanya Immanuel. Nah, kalau nubuatan ini untuk Yesus, maka harus ada penggenapannya. Apa penggenapannya? Seperti nubuatan itu. Apa itu? Anak itu harus diberi nama Immanuel. Masa katanya, berarti kalau seandainya ini tetap dipaksakan ke Yesus, Yesaya itu berbohong. Kenapa Yesaya bilang namanya Immanuel, tiba-tiba namanya jadi Yesua? Ini nggak nyambung. Nah, yang saya minta itu adalah penggenapan tentang nubuatan Yesaya pasal 7:14, di mana tertulis Maria pernah memberikan nama anaknya dengan nama Immanuel. Kalau tidak ada, selesai, Bu. Silahkan Ibu imani tetap ini untuk Yesus, tidak apa-apa. Itu untuk Ibu. Itu untuk kalian jemaat gereja. Tapi kami tidak boleh, mohon maaf saya pakai kata ini, kami Ya, tidak boleh tidak botol. apa-apa, Ibu, tidak apa-apa, Ibu. Kami Saya tidak boleh tidak- botol. Ya, botol itu maaf ya, saya pakai kata botol supaya tidak di-ban TikTok. Kenapa kami tidak boleh botol? Spesifik kepada saya karena saya yang berdiskusi dengan Anda. Saya diperintahkan untuk kritis. Kritis itu apa? Mempertanyakan setiap klaim. Ketika ada klaim Yesaya 7:14 itu untuk Yesus, saya minta bukti. Mana Yesus pernah dikasih nama Immanuel? Kalau Anda mampu tunjukkan, maka betul Anda dibenarkan bahwa Yesaya 7:14 ini bisa jadi untuk Yesus. Tapi kalau ternyata dia tidak pernah dikasih ibunya nama Immanuel, kenapa ini untuk Yesus? Kan lucu. Begitu ibuku ya. Jadi tolong teman-teman, ya, tolong teman-teman yang umat Kristiani, buktikan kepada kami umat Islam Yesaya pasal 7:14 ini untuk Yesus dengan memberikan bukti bahwa Maria pernah memberikan nama anaknya dengan nama Immanuel. Baru kalian itu bisa dikatakan betul bahwa Yesaya 7:14 untuk Yesus. Sarang yuk. Baik, Bu, sebentar, yang terakhir, Bu, Ibu. Saya mau menyampaikan atau meminta Ibu untuk mempercayai kitab saya juga tidak bisa, ya. Bahkan Ibu meminta saya untuk mempercayai kitab Ibu juga tidak bisa. Tapi bagi saya ya, saya tidak tahu orang lain, tapi saya mempercayai ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena saya juga percaya bahwa dia turunan daripada Abraham yang diangkat seorang nabi untuk berbicara kepada bangsanya tentang segala sesuatu. Dan kitab sucinya dipakai sebagai pedoman kepada ke depan, kepada turunan-turunan berikut. Sehingga mereka belajar daripada tindakan-tindakan yang disuruh oleh Allah sendiri untuk berbicara kepada Nabi Muhammad. Saya percaya itu, Bu. Saya percaya. Tapi kalau untuk Ibu mau mempercayai saya juga tidak tahu. Karena saya bilang bahwa pribadi daripada Allah Bapa, Allah itu satu, Bu. Allah bagi orang Hindu, Allah bagi orang Islam, Allah bagi orang Protestan, Allah bagi siapa saja. Ateis pun dia tetap Allah satu bagi semua orang. Karena cuma dari Adam dan Hawa, dari mulai pembentukan langit dan bumi sampai kita turun-turun sekarang. Hanya bagaimana caranya bahwa
firman itu, kitab suci itu harus disampaikan kepada angkatan-angkatan berikut yang tidak mengerti, memahami tentang ajaran yang sudah. Kalau berbicara tentang ini, Ibu, kitab-kitab suci yang ada itu pada waktu nubuatan-nubuatan itu disampaikan oleh dari pertama ya, mulai dari Adam dan Hawa, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua kalau tidak salah, Yosua pengganti daripada Nabi Musa itu, kisah perjalanan mereka itu mereka tulis, disuruh oleh tulis untuk disimpan sebagai naskah yang akan dipakai untuk menjadi satu pembukuan sejarah bahwa hal itu pernah terjadi, karena itu disampaikan oleh Allah sendiri bahwa harus ditulis dan disimpan sebagai naskah untuk bisa disampaikan kepada angkatan-angkatan kemudian, bahkan dibacakan pada waktu itu kalau tidak salah, harusnya dibacakan. Kalau zaman-zaman Nehemia itu, kalau saya baca itu dibacakan untuk angkatan-angkatan yang berikut yang tidak percaya. Makanya pada waktu zaman-zaman itu biasanya umat Israel itu tidak boleh menikah dengan orang-orang di luar daripada bangsa yang belum mengenal Tuhan. Tapi seperti Mesir atau segala macam, tapi cara Allah itu berbeda dengan pikiran dari manusia. Seperti contoh pada waktu Allah menyuruh Ibu Silva, tahu nggak angkatan jahat itu siapa? Sebentar. Pada waktu Allah menyuruh. Bentar. Tahu nggak angkatan jahat itu siapa yang dimaksud? Angkatan yang jahat itu artinya orang yang tidak melakukan kebenaran. Ya, Contoh? orang yang tidak mau dengar tentang kebenaran. Contoh Kristen gitu. Bagaimana? Contoh Kristen. Bukan untuk Kristen, untuk semua yang tidak mengerti, mengenal seperti itu. Contohnya ya, seperti ini ya. Pada waktu Nabi Yusuf disuruh untuk ke Mesir, itu Nabi Yusuf diutus ke Mesir untuk berbicara tentang Allah yang hidup di sana. Setelah Nabi Yusuf mati, baru Allah menyuruh Nabi Musa untuk membawa umat Israel untuk keluar. Jadi waktu itu Tuhan hanya pakai satu bangsa saja untuk bisa menjadi, bukan berarti Tuhan tidak sayang seperti bangsa lain, bukan. Tetap sayang seperti bangsa, tapi dia hanya pakai satu bangsa saja sebagai umat yang dia pakai. Oke, Bunda Ratu, izin aku mau tanya Uni dulu. Ya Bunda, Uni, angkatan jahat dalam Bible itu yang dimaksud Yesus siapa sih Uni? Penjelasannya dong. Kalau kita lihat angkatan jahat itu di zaman Yesus, kan Yesus mengatakan angkatan jahat ini tidak akan melihat satu tanda kecuali tanda Yunus. Iya, karena pada waktu dibicarakan tentang kebenaran, mereka menolak tentang kebenaran. Mereka tidak mau mengerti tentang kebenaran. Seperti itu. Nah, masalahnya, sebentar dulu. Masalahnya adalah kalian umat Kristen percaya dengan angkatan jahat itu. Bahkan kalian menjadikan angkatan jahat itu sebagai pedoman kebenaran bagi kalian. Makanya kalian menerima semua informasi dari orang Yahudi kan. Beda dengan kami. Kalian menerima informasi dari orang Yahudi, yaitu angkatan jahat. Tapi kami tidak menerima informasi dari orang Yahudi. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitabnya orang Yahudi. Itulah dikatakan bahwa orang yang tersesat itu lebih buruk kerjaannya daripada orang yang menyesatkan. Nah, maksudnya apa? Kalau Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus adalah pencipta, bahkan kalian menyetarakan Yesus dengan pencipta itu. Dalam 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6, bahkan Paulus pun mengajarkan bahwa satu-satunya Allah Bapa adalah Dia yang di surga, dan Yesus sebagai kurios adalah Dia adalah Tuhan atau Tuhan ya, kurios. Tapi justru kalian menjadikan Yesus sebagai Theos kemudian, maka kalian lebih jahat daripada Paulus yang adalah angkatan jahat, karena Paulus adalah ragi Farisi, karena Paulus adalah orang Farisi yang memiliki ragi menurut Yesus. Dia adalah orang Taurat yang lidahnya suka membengkokkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Terima kasih Bu, tidak apa-apa sih. Tapi dalam kisah para Rasul, Paulus berbicara tentang Hagar dan Ismail, Hagar dan Sarah kalau tidak salah. Dalam kisah para Rasul, Paulus berbicara tentang, karena pada waktu itu orang-orang pada waktu itu tidak mau mengerti, memahami, makanya Paulus membuka pikiran mereka tentang Hagar dan Ismail kalau tidak salah di Galatia. Karena orang-orang Galatia pada waktu itu tidak mau mendengar tentang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka Rasul Paulus membuka lagi pikiran mereka tentang saya izin memperkuat tentang angkatan jahat tadi dengan dalil ya. Mohon maaf ya. Si Fandi kan tanya, siapa sih angkatan jahat tadi? Nah, kita akan menjawabnya pakai data aja. Karena saya dituduh asumsi nih main di bawah nih. Ya. Dalam kitab Lukas pasal ke-11 nomor 29, ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tahu nggak arti tanda ini? Tanda ini sebenarnya adalah mukjizat.
Maka sebenarnya kalau ada orang yang mengatakan Yesus punya mukjizat ini, punya mukjizat itu, justru lucu. Yesus sendiri mengatakan angkatan jahat ini tidak akan melihat tanda kecuali tanda Yunus. Lucu kan? Ibu. Tiba-tiba ada penulis, bentar dulu. Saya kan lagi bernarasi, Bu. Saya mengkritisi nih. Di sini kan dikatakan tanda itu kan mukjizat, tanda. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, jangan jadikan Yesus ini sebagai terdakwa pembohong loh. Dia bilang begini, dikutip lagi di situ. Apa kata Yesus? Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Artinya pada waktu itu yang sejaman dengan Yesus adalah orang jahat-jahat. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda. Mereka kan minta tuh mukjizat tuh. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda. Fandi, jangan pindah dulu, Fandi. Fandi, jangan pindah device. Hilang di YouTube. Lanjut. Nah, hanya pakai 2 HP, Fandi. Nah, jadi di sini Yesus mengatakan, donasi dong. Beli iPhone buat Pandi. Jangan, nggak boleh. nanti di framing ya. Nah kayak Edis kan begitu Edis. Kita kan nggak kayak gitu ya Fandi. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda. Artinya saya bingung ketika penulis Matius, Lukas, Markus mengatakan Yesus bermukjizat, memiliki tanda. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Di sini dijelaskan, sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Apa tanda angkatan tentang Yunus ini? Yunus itu dia di dalam perut ikan, dilihat seolah-olah mati, tapi dia tidak mati. Maka ketika orang melihat Yesus dikubur dalam batu dikatakan mati, itu tidak sama dengan tanda Yunus jadinya. Jadi saya bingung ini, kalian katakan ini untuk Yesus, tapi kalian ingkari itu untuk Yesus dengan cara berbeda narasi. Di dalam perut ikan paus, Yunus itu hidup 3 hari 3 malam. Tapi kalian percaya Yesus mati 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Makanya kami lucu, yang mengingkari kitab kalian itu bukan kami, tapi kalian. Nah, jadi kemudian ketika kita bicara tentang angkatan yang jahat, itu bicara tentang orang-orang Farisi, Saduki, orang Yahudi pada waktu itu yang membenci Yesus. Masalahnya adalah orang Kristen adalah umat yang mengambil informasi tentang ketuhanan dari orang Farisi. Siapa? Paulus. Kalian percaya dengan surat-surat Paulus, padahal Paulus itu adalah orang Farisi, yang mana Yesus katakan hati-hati dengan ragi Farisi. Murid Yesus sampai bingung, apa itu ragi Farisi tentang roti? Kamu menerima Paulus sebagai rasul atas pengakuan Paulus sendiri. Ngeri nggak kalian? Ngeri begitu. Ibu, oke, Ibu sudah selesai. Yang tadi yang Ibu berbicara tentang suatu tanda, karena waktu itu Yesus kembali membuka tentang pemikiran mereka. Yang kedua, bahwa berbicara tentang Paulus, kan Paulus awalnya kan orang jahat. Setelah itu dia berubah jadi orang baik, dipakai karena ada silsilah tentang pribadinya sendiri. Pada waktu dia ditangkap oleh Tuhan sendiri, pada waktu dia meminta surat kuasa dari imam-imam besar untuk pergi ke ini, untuk bisa dapat lagi surat supaya dia bisa barang siapa yang berbicara tentang nama Yesus akan dibunuh. Tapi waktu dalam perjalanan ke Damsyik, dia ditegur Tuhan. Seperti demikian Ibu. Jadi awalnya Rasul Paulus itu memang orang yang jahat Ibu, tapi setelah itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat untuk berbicara tentang kebenaran. Itu doktrin, itu kan kepercayaan kalian. No, tidak Ibu, no doktrin, tidak. Bu, tahu nggak doktrin itu artinya apa? Kepercayaan yang sesuatu yang dianggap benar tanpa perlu diselidiki. Sekarang saya selidiki. Kalau saya nggak mau terdoktrin, saya tanya deh. Coba tunjukkan kepada saya kebenaran dari Paulus menurut Ibu, di mana Paulus mengajarkan yang sesuai dengan pengajaran Yesus. Coba tunjukkan. Pengajaran Paulus yang sejalan dengan Yesus apa? Yesus mengatakan apa? Aku tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat. Efesus pasal 2:15. Paulus membatalkan hukum Taurat. Bahkan Anda tahu tidak siapa pembinasa keji? Pembinasa keji adalah orang yang meniadakan hukum bakaran. Sekarang saya tanya, siapa yang meniadakan hukum bakaran? Yesus atau Paulus?
Tahu tidak pembinasa keji? Dengar Ibu. Satu-satu Kalau dulu, Bu. Sebentar dulu Ibu. Kalau kita mau membaca tentang kitab suci, kita harus lebih lagi kita berdoa, meminta hikmat Tiap daripada hari, Bu, Tuhan saya agar berdoa. kita lebih memahami, mendalami sesuatu yang tertulis. Kalau kita saya udah cuma berdoa. baca, ini tidak bisa Ibu, tidak bisa. Saya barusan sholat, Bu. Dari tadi sholat asar saya kan berdoa. Nah, sekarang mari kita lihat siapa pembinasa keji ya. Coba Ibu lihat dalam Markus pasal 13 nomor 14. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah, di sini ada tambahan ya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan ya. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 24 juga ada nih pembinasa keji. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka Ibu lihat ayat korelasinya di mana Daniel menjelaskan tentang pembinasa keji. Ibu baca Pembinasa dalam keji itu berbicara tentang setan Ibu. Iya, saya kan belum selesai. Di sini kan ada ayatnya, Bu. Kenapa saya harus percaya sama Ibu dulu sebelum baca ayat Ibu? Nanti Ibu jelaskan ayat Ibu ini. Ini kan ayat Ibu nih. Di dalam kitab Daniel itu kan tadi saya bacakan kitab Ibu Lukas. Di situ terkorelasi dengan Daniel pasal 9 nomor 27. Ini saya bacakan nih. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi orang yang orang selamanya 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ini terkorelasi dengan kitab yang saya baca tadi. Siapa yang tulis? Kalian sendiri yang mentafsirnya begitu. Kalian korelasikan kitab Lukas dengan kitab Daniel. Siapa pembinasa keji? Dia yang menghentikan korban bakaran. Pertanyaan saya, siapa tokoh umat Kristen yang menghentikan korban bakaran? Yesus atau Paulus? Silakan dijawab. Ya, saya sebentar Ibu ya. Saya gini tentang kisah daripada Rasul Paulus ya, awalnya ya. Biar bisa ini ya. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan selesai, di bawah perikop Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ini waktu dia belum bertobat ya. Ini kisah tentang dia bertobat. Awal Di dia mana itu tertulis, Bu? Itu tertulis di mana? Kisah para Rasul 9 ayat 1. Yang menulis kisah para Rasul itu siapa? Ibu, saya mau bilang sama Ibu. Maksudnya gini. Maaf, sebelum Ibu. Sebentar Ibu, sebentar. Kayak dari awal, dari penciptaan, terus mulai dari kisah Adam dan Hawa, Kain dan Habel dan sebagainya, dari semua itu data-data sampai Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang terkenal ya. Kalau mau dilihat umat Muslim juga banyak lebih mengenal tentang Nabi Musa. Di Kristen pun demikian. Setiap nabi-nabi itu Ibu ya disuruh Tuhan untuk menulis tentang segala sesuatu yang ada, disimpan untuk menjadi Ibu. Iya. Gitu Bu. Jadi mereka menulis. Jadi mereka tuh sudah simpan di situ. Iya, sudah simpan di situ. paham, Bunda. Cantik. Iya makanya Ibu, saya baca pertobatan tentang Paulus seperti demikian. Saya tahu kakakku sayang, saya udah hafal ayat itu ada di dalam kisah para Rasul pasal 9 dan kisah para Rasul pasal 22. Saya tahu itu Kak, nggak usah kakak bacakan. Masalahnya adalah kakak yang menjadi permasalahan. Begini kakakku, kalau seandainya ada surat saya tulis sendiri tentang diri saya Kak, itu orang-orang nggak akan percaya. Contoh, saya bikin surat nih ke kakak, saya adalah seorang perempuan yang cantik, baik, manis, rajin sholat, rajin ngaji, rajin nabung, saya dipilih Tuhan loh. Nah, orang nggak percaya Kak. Tapi kalau seandainya ada sekitar 20 orang yang tinggal dengan saya di perumahan saya ini, mereka bersaksi tentang saya dan kesaksian mereka tuh semua sama, maka mereka tidak mungkin berdusta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi mereka. Maka secara ilmiah apa yang mereka sampaikan bisa dianggap benar. Contoh, tetangga saya, si Rifa itu orangnya suka makan, suka ngacak-ngacak sampah nggak? Iya, si Rifa itu suka ngacak-ngacak sampah tiap pagi. Itu si ibu tetangga saya misalnya, tiba-tiba ada tukang gorengan depan saya, si Rifa itu suka ngacak-ngacak sampah loh tiap pagi. Oh iya, ada lagi bang tukang sol sepatu lewat depan. Oh iya, saya pernah lihat si Rifa ngacak-ngacak sampah tiap pagi. Ada lagi
Oh ternyata divalidasi sama mama saya, iya anak saya punya kebiasaan ngacak-ngacak sampah. Maka Uniriva bisa dikatakan benar absolut dia suka ngacak-ngacak sampah. Karena yang bersaksi tentang dirinya bukan dirinya sendiri. Kenapa saya tanya siapa penulis Kisah Para Rasul? Itu penting untuk mengetahui bahwa apa yang disaksikan, apa yang dipersaksikan oleh Paulus tentang dirinya, itu adalah klaim sepihak. Tidak masalah Ibu imani itu sebagai firman Tuhan. Tapi masalahnya adalah saya harus mengkritisi itu. Kenapa saya harus percaya dengan ungkapan Paulus, ucapan Paulus? Dia kan adalah orang Farisi. Yesus sudah peringatkan bahwa kata Yesus hati-hati dengan ular beludak. Siapa ular beludak? Orang Farisi. Hati-hati dengan ragi Farisi. Apa maksud ragi Farisi? Kemunafikan orang Farisi. Si Paulus ini kan orang Farisi, penjahat. Tiba-tiba mengaku dipilih oleh Yesus. Maka saya ingat lagi dengan perkataan Yesus dalam Matius pasal 7 nomor 21 ya. Tidak semua yang memanggil ke Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Paulus memanggil Tuhan nggak kepada Yesus? Ia dikatakan kurios Tuhan. Tidak semua masuk surga loh. Nah, kemudian apa kata Yesus? Yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah yang mengikuti perintah Allah Bapa. Di mana Paulus bisa dikatakan masuk surga orang dia membatalkan hukum Taurat yang adalah perintah Bapa? Itu. Kemudian apa kata Yesus? Hati-hati dengan penyesat dan nabi palsu. Dia adalah serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba maksudnya adalah ini orang ini jahat awalnya. Dia esensinya jahat, tapi menyamar pura-pura menjadi pengikut Yesus. Sejak kapan Nabi Muhammad pernah nyamar-nyamar jadi pengikut Yesus? Nggak ada. Tapi yang mengikuti cara serigala berbulu domba, mohon maaf, Paulus itu aslinya penjahat, pembunuh Stefanus, penyesal murid Yesus, tiba-tiba mengaku bertobat, jadi domba, tadi serigala, jadi domba tiba-tiba. Kemudian setelah jadi domba, dia mengajarkan pengajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus. Maka ini dikatakan bahwa Paulus menurut analisis pribadi saya dalam kitab Ibu justru lebih cocok dikatakan penyesat dan nabi palsu. Tapi kalian mengikuti dia. Padahal Paulus udah berkali-kali banyak ayat kuat. Hati-hati dengan serigala berbulu domba. Paulus menyamar menjadi pengikut Yesus, mengajarkan ajaran konon katanya ajaran Yesus, padahal dia adalah penjahat. Hati-hati dengan Farisi, Matius 24:23. Hati-hati dengan ragi Farisi. Apa itu ragi Farisi? Kemunafikan orang Farisi. Paulus Farisi, betul. Hati-hati dengan ahli Taurat. Mereka mengajarkan apa yang tidak mereka kerjakan. Paulus ahli Taurat, betul. Hati-hati dengan angkatan jahat. Kalian ini angkatan jahat. Bagaimana mungkin kalian bisa melepaskan diri dari neraka sementara bapak moyang kalian adalah pembunuh para nabi? Paulus keturunan itu enggak? Angkatan jahat enggak? Keturunan orang Yahudi, pembunuh para nabi. Kok bisa terlepas dari neraka? Yesus sendiri mengatakan, nih saya bacakan lagi ayatnya. Ya. Ibu, oke, Ibu baca habis itu saya baca yang terakhir terus saya minta pamit ya. Boleh, saya pamit diri, oke. Nih, saya bacakan Matius 23 nih. Nah, saya bacakan ya. Oke. Matius 23. Matius 23. 24:23. Ya. Ini perkataan Yesus ya. Satu perikop Anda baca sudah. Panjang sekali nih kalau satu perikop. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada di Markus 12:38, Lukas 11:37, Lukas 20:45, dan Matius pasal 23. Di sini Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Paulus ahli Taurat enggak? Iya. Orang Farisi enggak? Iya. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 30 deh. Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak akan ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Ini Yesus berkata loh. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri. Paulus mengaku sendiri enggak itu kalau dia dipilih Yesus? Iya. Tidak ada satupun murid Yesus yang mengatakan dia melihat Yesus itu dibenarkan. Melainkan apa? Dia mengaku sendiri kalau dia bertemu dengan Yesus. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Bahkan Paulus mengaku sendiri kalau dia adalah keturunan orang Yahudi. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Nih Yesus bilang nih, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Tidak mungkin loh ular beludak ini bisa luput dari neraka, kata Yesus. Tiba-tiba kalian percaya Paulus yang adalah ular beludak itu dipilih oleh Yesus, lepas dari neraka langsung menjadi pengikut Yesus, langsung masuk surga. Jadi siapa sebenarnya orang yang percaya kepada Yesus? Kalian atau kami? Itu.
Yesus mengatakan begitu. Hai kamu ular-ular beludak. Siapa bilang Paulus? Siapa bilang Paulus ahli Taurat? Coba kau jelaskan. Saya yang bilang, kitabmu yang bilang. Ibu sebentar Gimana? ya. Mana Saya ayatnya? nanya ibu Mana ayatnya? bilang Paulus Paulus ahli itu dia Taurat. berbicara tentang Iya, sendiri, Sabar, berbicara Ibu. tentang kebenarannya sendiri. Berarti Ini kita Paulus mau tidak tangkap berbicara congornya tentang Uni segala ini. sesuatu yang Oh, memang. Iya, jadi mungkin ibu bisa baca tentang kisah-kisah tentang Rasul Ini Paulus. memang hati Ada iblis waktu ini, dia Uni. mengerimkan jemaat-jemaat di Roma iblis, atau Uni. di Korintus dan sebagainya. Rudi diam dulu kau Rudi. Bu, sebentar saya kasih ayat buat si Rudi dulu ya. Saya mau tanya sama si Rudi. Rudi kan minta di mana ayat yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah ahli Taurat. Betul nggak? Iya, mana? Coba Oke. mana? Oke. Orang mantan penjahat tuh ahli Iya. Taurat. Sebentar, Uni. Loh, mantan penjahat. Ini maaf makanya ya. Kakak Silpa, besok Rudi baca kitabmu lagi ya. Si Paulus aja kok nggak tahu bahwa dia ahli Taurat. Kan lucu kau. Iya, Kau setelah sabar. itu Kau setelah tahu dia nggak? setelah dia Farisi. bertobat. Aduh, ngiri nih orang Dia ini. bicara Dia aja tentang nggak. Kristus. Iya. Pahala. Lanjut. Kak Silpa, coba Anda jawab. Kak Silpa, menurut Anda Paulus itu, aduh, si Rudi ini apa sih? Udah Kak Silpa lanjut dulu aja deh, nanti saya sama Rudi. Iya. Oke, ya. Oh, saya jawab bahwa Paulus waktu itu dia belum bertobat. Dia menjadi orang yang jahat. Kan manusia bisa berubah, Ibu. Manusia kan bisa berubah. Orang Enggak, jahat Kakak, menjadi orang saya baik. enggak. Tidak Pertanyaan mungkin si Rudi kalau Kakak orang aja, bukan itu Kak. Kakak jawab dulu pertanyaan si Rudi. Paulus itu ahli Taurat atau bukan? Silakan Kakak jawab. ahli Taurat. Ya, udah, Kakak jawab sama si Rudi. Ahli Taurat artinya begini ya, Ibu ya. Bentar Ahli dulu Taurat Kak. itu seperti Saya ini. enggak Coba tanya. Ibu. Kakak jawab sama jangan Ahli sama saya Taurat enggak butuh. artinya Kakak ahli sama si dalam- Rudi. ahli dalam Aduh, kitab-kitab Taurat. ya Allah. Dia, Iya, tapi jangan ke saya, Kakak ke si Rudi. mengenali tentang kitab-kitab Taurat. Itu yang namanya ahli Taurat. Astagfirullahaladzim, Ahli Taurat Kak. artinya orang yang mengenali Jangan ke tentang saya. kitab Taurat. Kakakku Gitu, cantik, Ibu. Iya. kakakku cantik, kakak jelaskan ke si Rudi. Saya nggak perlu jawab dia, karena dia mau tanya, dia bilang saya penipu. Kakak aja yang jawab sama dia. Dia kan tanya, apakah si Paulus itu ahli Taurat? Kakak saja yang jawab dia dulu. Kau Apa yang saya berdebat? tunjukkan di Bibelnya, tunjukkan di ayat di Bibel. Atau nggak arti Farisi? Hah? Farisi tahu Udah, siapa? kita Ah, bicara Paulus ahli Taurat. Udah, Kakak Silpa coba bantu saya dulu ya. Oh, Saya tidak lagi usah, baca kau buku. kita bicara. Ya, kita bicara ayat, bicara dalil. Kau jangan Yesus congor. tidak hanya bicara tentang Kau tahu nggak bukan ahli hanya Taurat maksudnya? Kau ini mana kau punya? Ayo, saya terjun dari Monas juga kalau ada Paulus ahli Taurat. Kau dari Monas ya? Saya terjun Oke, di kepala siap. memang. ini. Teman-teman dengar ya. Halo. Bentar. Si apa namanya si bentar. Saya akan tunjukkan kepada orang ini bahwa Paulus adalah ahli Taurat. Bentar. Kisah para Rasul pasal 6 nomor 12. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang-orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Oke, siapa pembunuh Stefanus, Rudi? Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu. Kau terjun dari Monas, teman-teman, dengar ya. Si Rudi akan terjun dari Monas ketika Paulus terbukti sebagai ahli Taurat. Bentar ya, ini terputus. Bentar. Ya, dengar teman-teman kisah para Rasul pasal 12, pasal ini ayat. Mana bunyinya Paulus Kakak diam menjelaskan dulu, Paulus Kak ahli Silpa. Taurat? Kakak Silpa diam dulu. Bentar. Ini YouTube aku berhenti, bentar. Bentar ya. Bentar, aku bikin judulnya si Rudi terjun dari Monas dulu ya. Jangan kau Bentar. penipu. Jangan Iya, kau buka kisah para Rasul. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus. Pertanyaanku, siapa yang membunuh Stefanus? Jawab. Dan aku akan tunjukkan secara eksplisit bahwa Paulus adalah ahli Taurat. Bentar ya. Aku kasih Pak bentar. Paulus itu pembunuh. Aduh, ini orang. Ya? Pada saat itu dia pembunuh. Kau Aduh, jangan ini penipu orang. Kau tukang tipu kau itu. Rudi, sebentar ditunjukkan. Kau itu jahat ini. Bentar, untuk ini ganti judul dulu ya. Si Rudi turun dari Monas ya. Rudi, bentar Rudi. Kamu terjun dari Monas lagi nih Rudi. Diam dulu, diam. Nanti ditunjukkan supaya kau terjun dari Monas. Jangan bicara terus. Bentar. Uni udah keputus di YouTube. Uni mau buat di YouTube dulu. Kau santai aja nih. Tunggu ya Pak. Kau jangan framing. Kau cuma tahu tafsir baca.
disuruh bahas. Tunggu 1 Korintus pasal 9. Aduh, Rudi. Bentar ya, aku mulai streaming dulu. Aku prolog dulu ya. Ini menarik loh. Ada yang mati di Monas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang aku cintai karena Allah. Kali ini kita akan melihat suatu kesedihan yang luar biasa, di mana Bapak Rudi ini akan melakukan aksi terjun dari Monas langsung. Taurat penentang Kristus. Diam dulu. Itu penentang Kristus. Aduh, ya Allah, Berarti ganggu banget nih. Teman-teman, orang bernama Rudi ini akan segera turun dari Monas. Ih, ganggu banget deh. Astagfirullahaladzim. Teman-teman yang ada di YouTube, tolong ditonton ini beramai-ramai ya. Kita akan melihat suatu ketragisan dikarenakan tidak membaca Bible. Orang ini akan terjun dari Monas. Inilah implikasi kalau tidak pernah belajar. Rudi adalah seorang Kristen yang menantang Uniriva untuk membuktikan bahwa Paulus itu bukanlah ahli Taurat. Lalu dia mengatakan kalau terbukti Paulus itu adalah ahli Taurat, maka Rudi akan terjun dari Monas. Nauzubillah min dzalik, teman-teman, ini sungguh sangat sedih sekali. Inilah teman-teman, diusahakan besok tolong dibaca kitab kalian supaya kalian tidak terjadi seperti ini. Dan mari kita bersama-sama untuk menyaksikan kematian tragis ini dari Tugu Monas, teman-teman. Dan tolong keluarga Rudi persiapkan peti mati dan juga pendeta. Besok akan bacakan ayat, teman-teman ya. Aduh Rudi, Iblis kamu kau. aku dibilang iblis. Apa sih Rudi? Kenapa sih Rudi? Jahat banget bilang kau. iblis. Ih, Perempuan iblis teman-teman mohon kau. maaf ya. Wih, aku dibilang perempuan iblis ya Aja, Allah. ini saya Ih, kenapa Bapak ini ya Allah? Teman-teman maaf ya, aku lagi loading ya. Oke, 1 Korintus pasal 9 nomor 20 sampai 21. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bahkan dia mengaku dia akan hidup di bawah hukum Taurat. Nih, ini nih penipuan Paulus nih, mengatakan bahwa dia adalah ahli Taurat. Terjun dari teman-teman ya. Kata Iwana Paulus ahli Taurat. Nah. Paulus Ya Allah, teman-teman, tragis sekali nasib Bapak ini ya. Bapak ini tidak tahu kalau Paulus adalah ahli Farisi. Bentar dulu. Beda pemahaman ahli Taurat dengan Saya minta satu ini, setelah itu Bentar dulu Kak Silpa. Kak Silpa. Saya pamit, soalnya saya mau- Boleh. Udah, Boleh Kak nggak? Silpa dulu deh. Ya. Ini aja. Ya, beda Ibu Kita baca tentang ahli di Taurat. Ya. surat Paulus kepada jemaat di Roma untuk membuka pemikiran tentang jemaat di Roma. Ada berapa perikop, tapi saya ambil di perikop yang ini aja, perikop yang ketiga, Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan selesai. Saya baca ya, setelah saya minta pamit diri ya. Manusia dibenarkan karena iman, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi-nabi ini. Paulus sendiri berbicara loh tentang kebenaran yang disampaikan melalui hukum Taurat pada waktu itu. Jadi kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Kebenaran karena iman itu hanya mulai datang dari Yesus Kristus. Bagi semua orang yang percaya. Bagi semua orang yang percaya, tapi kalau tidak percaya juga tidak apa-apa sih. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah keadilan daripada kalian daripada Allah sendiri, karena ia telah membiarkan dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Zaman-zaman dulu kalau orang bikin dosa langsung mati. Kalau zaman sekarang zaman kasih karunia masih dikasih kesempatan untuk bisa berubah. Kalau zaman dulu tidak langsung mati. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, percaya kepada Yesus itu Yesus berbicara tentang kebenaran disampaikan oleh Allah. Jika demikian, apakah dasar untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Tidak, melainkan berdasarkan iman. Kalau iman kita percaya, maka kita melakukan yang perbuatan, maka akan kita menemukan kebenaran. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah hanya Allah orang Yahudi saja? Ini Paulus berbicara, ataukah adakah
Allah orang Yahudi saja. Enggak, bentar Bukan, kakak, ia kakak, juga Allah kak, bangsa-bangsa saya enggak, lain. Sebentar, saya enggak sebentar, tanya sebentar. itu deh. Paulus Enggak, kakak, ini bukan gereja kak, ini tempat diskusi. Dia Saya enggak adalah pernah Allah nanya itu. bangsa-bangsa Saya lain. cuma Artinya kakak. kalau ada satu Allah, dengar. Ya Allah. Sebentar, saya sudah selesai. Kak, si Rudi Artinya itu kalau ada satu dia Allah, kakak selamatkan nyawa Rudi. yang Kak, akan- kakak jelaskan yang dulu akan bahwa menyelamatkan Paulus itu baik orang-orang Rudi. sunat karena Aduh. iman. Ini kakak, Maupun kakak ini orang-orang bukan tidak gereja kak. Hargai orang ngomong ini. Bukan gitu Rudi. Hargai Kau orang selamatkan ngomong. nyawamu. Kau bilang kan tadi kalau Paulus itu bukan ahli Kau Taurat. cari saja. Kau Ini cari ayatnya. saja. Ini Filipi pasal 36 kau baca ini. Oke. Kau cari. Paulus adalah Oke, terima ahli kasih Taurat. Uni. Tuh, kau baca saya minta itu. maaf ya, saya mau turun dari room ya. Saya minta maaf ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Saya Ini baca minta itu. maaf, saya juga tidak Saya mau bisa tanya, untuk, siapa yang menghakimi Yesus? menyuruh Uni untuk Siapa yang mempercayai menghakimi Yesus? apa yang Kau kami baca yakini itu. sekarang. Siapa yang Aduh, menghakimi Silpa Yesus? sama Rudi ini kayak nggak sinkron deh. Ini kau baca ini. Kau baca itu. Kau baca toh? Kau bisa baca nggak? Kau baca. Terjun kau dari Monas. Astagfirullah teman-teman, karena nggak baca Bible, ada seorang pria yang akan mati karena terjun dari Monas karena mengingkari bahwa Paulus adalah ahli Taurat. Tidak ada satupun orang Kristen di dunia yang mengingkari bahwa Paulus adalah ahli Taurat. Tiba-tiba orang ini masuk mengatakan bahwa Paulus itu bukan ahli Taurat. Oh my God, pendeta, jemaat kalian ini loh pendeta, gara-gara nggak pernah baca Bible, nggak pernah ke gereja, dia nggak tahu kalau Paulus itu ahli Taurat. Eksekutor apa ini? temanya Karena Uni. dia ahli. Ya temanya Ya, baik, saya akan oke. Teman-teman yang di YouTube, jangan pernah dilakukan hal ini. Jangan kalian mati konyol karena gara-gara tidak pernah baca Bible. Bagaimana mungkin seorang Kristen menyangkal bahwa Paulus itu awalnya ada ahli Taurat yang membunuh Stefanus? Padahal pada waktu itu saya sudah tunjukkan 3 dalil, teman-teman. Ya Allah, teman-teman ya, kasihanilah laki-laki ini ya yang akhirnya mati di Tugu Monas ya. Teman-teman silakan ditonton acara bundir yang dilakukan oleh si Rudi karena tidak tahu bahwa Paulus ternyata adalah ahli Taurat. Kasihan sekali teman-teman ya. Jangan ditiru ya teman-teman. Makanya besok supaya tidak mati konyol, baca dulu kitab suci baru tantang orang lain. Ini nantang-nantang, tahu-tahu di dalam kitabnya banyak yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah ahli Taurat. Kenapa? Ahli Farisi, orang Farisi juga dikatakan ahli Taurat, sementara Paulus itu adalah Farisi. Teman-teman, mengerikan bukan kalau nggak pernah baca Bible bisa mati konyol? Kasihan deh lo. Aduh, Pak Rudi, perlu ambulan nggak di sana? Perlu ambulan nggak jaga-jaga kalau takutnya Bunda setengah mati gitu. Jadi orang Farisi semuanya ahli Taurat. Ahli Taurat. Kasihan sekali ya teman-teman ya. Jadi Orang beginilah Farisi kalau semua ahli Taurat? seandainya Saya tanya kau jawab. ahli Taurat Orang artinya Farisi apa? semua ahli Taurat. Iya, Semua. ahli Taurat artinya apa? Ahli Taurat artinya apa? Teman-teman, akhirnya orang ini meningsoy sebelum dibunuh ya. Kenapa? Karena dia memberikan dirinya untuk melompat dari Monas ya, karena mengingkari Farisi bahwa semua Paulus ahli itu Taurat. adalah ahli. Hello, kau tanya Paulus ke Apakah semua orang orang Farisi pula Farisi kau ahli bawa-bawa. Taurat? Kau jawab. Hei, dalil yang jelas. Pembunuh Stefanus itu Kau. siapa? Kau terlalu panas bibirmu, kau penipu kau. Kok Pak? Enggak lah, dingin dari tadi minum es. Emang kau sok cantik kau. Emang cantik. Hah? Makanya kau jawab iblis. Kok lari ke sok cantik pula? Kok lari ke sok cantik? Nah, mau kayak apa? Hah? Ini kenapa Emang sih? kau apa? Ada apa kau dari Bible saya tanya? Ngapain kau bahas-bahas Bible? Nah, Uni, Karena saya saya sudah telepon. belajar. Uni, saya sudah telepon keluarga Rudi, siapkan peti jenazah. Karena Pak Rudi entar lagi terjun dari Monas karena dia sudah akan meninggal dunia. Jadi di sini ditulis RIP Rudi Lel Malaya. Bandi, saya terjun, kau yang mampus. Saya terjun, kau yang mampus. Laki-laki itu yang dipegang bicaranya ya teman-teman ya. Binatang hewan itu yang dipegang. Iya, betul. Ayolah Pak Apakah Rudi. orang Farisi semua ahli Taurat? Kau jawab, Bandi. Pak Rudi Hah? ini lucu loh, nggak tahu. Kau jawab dulu, Pandi. Data udah dikasih Uniriva loh, Pak Rudi. Kau jawab dulu, Pandi. Apa orang Farisi semua ahli Taurat? Kau Oke, saya jawab ya. Ya, saya jawab. Jadi saya telepon orang tua si Rudi tadi, dia bilang sudah siapkan peti jenazah 1. Karena Rudi sudah siap-siap mau loncat. Kau jawab dari jujur, tur, makanya kalau yang dari begini kamu Monas. main-main. Beneran apa serius? Jawab dong yang enak. Kita ucapkan selamat dulu ya untuk Rudi ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang. Kau jawab dulu dong.
Jawab dulu Bunda biar. Vera, ambulan satu ya Bunda ya. Bunda Vera tolong ambulan Iya, satu. iya. Iya, udah Bunda siapin. Ayo Pak Rudi kita ke Monas yuk. Ayo Bunda bawa patwal yuk. Makanya Pak Rudi, Bible-nya itu jangan diketekin dibaca. Apakah Gimana orang ceritanya? Farisi semua ahli Taurat? Udah kamu nanti terjun dari Monas Apakah orang lah. Farisi itu Sudah, ahli Rip. Taurat? Kau Ini jawab sudah Rip, dulu. temanya ini sudah Rip Rudi Lel Kau Malaya. jawab. Kau jawab Rudi terserah. terjun dari Monas. Iya, memang. Memang ya. seperti itu. Kami kalau mau membela kebenaran, mau apa saja kau bilang saya, tidak ada masalah. Oke, jadi Rudi terjun Tidak bentar ada ya. masalah. Tolong teman-teman dipantau semua ya Bang Rudi. Saya terjun 2 kali. 1 kali saya tidak mati. Oke, saya terjun Pak lagi. Rudi. Iya. Itu kalau dindanya Bunda Vera udah begitu dia udah mau muntah terus bentar lagi ya. Jadi gini, Bunda tambahin sedikit ya. Jadi ahli Taurat itu siapa? Ini ada data dari Dr. Leo Block ya. Mereka adalah kumpulan orang yang bertekun mempelajari kitab-kitab Perjanjian Lama. Rasul Paulus juga seorang ahli Taurat, jedor. Mati dia. Dia adalah murid Gamaliel, seorang guru besar ahli Taurat. Buka KPR 5 nomor 34. Baca di Apakah orang Farisi itu ahli Taurat? Orang Farisi. yang ditanya Raja kan Paulus, ini udah jelas Apakah data orang udah Farisi tanya. ahli Taurat semua? Terjun, ambulan siapkan ambulan. Rudi. Orang Farisi ahli Taurat. Ini data Pak Rudi, saya bawa data Pak Rudi dari Dr. Leo Block. Ya. Bunda Vera, ini Data di Bible dong. Ini kalau kayak gini orang Kristen, habis orang Kristen gara-gara Data terjun dari Bible Monas. dong. Mana data Bible-mu? Ya dari Bible Bapak buka KPR 534. Tadi kan sudah Bunda bilang ya. Jadi gini, dengar pasang Kok kupingnya, Dr. Leon? Kenapa siapkan Dr. korek. Leon? Dengar Dr. dulu. Leon. Dengar dulu. Pakai Leon, itu dulu Dr. korek Leon dari kuping. Dengar dulu. Leon dari Dengar dulu, ahli Taurat Dr. itu Leon. siapa? Ya dengar dulu kupingnya, Iya, belum Dr. Leon. terjun. Kupingnya dengar dulu, belum terjun. Mereka adalah kumpulan orang yang Dr. bertekun mempelajari kitab-kitab Perjanjian Lama. Itu ahli Taurat. Rupanya, dengar dulu, rupanya Rasul Paulus juga seorang ahli Taurat. Dia adalah murid Gamaliel, seorang guru besar ahli Taurat. Itu data. Masa gila sumbernya dari Dr. Leon. Astagfirullah. Udah kita serahkan ini aja ke Monas. Bunda Vera, ada yang mau kirim ke karangan bunga ini. Ada beberapa orang di bawah yang sudah typing yang mau kirim. Iya betul. Silakan open kasihan ini kita siapkan karangan bunga. Karangan bunganya disiapkan karena sudah mau terjun dari Monas si Rudi ya teman-teman ya. Teman-teman jangan begini nangis, lagi. jangan nangis yang Oke, di bawah. terserah. Di bawah tulis Rip Rudi. Kan Uni Rifa bilang dia ambil referensi tentang nubuatan Muhammad di Alkitab. Coba kau tunjukkan lagi Rifa. Udah bilang, jangan panjang. Biarkan orang mati berbicara sendiri. Coba kau tunjukkan nubuatan. Biarkan orang Nubuatan mati. Muhammad itu Biarkan di mana? orang mati menguburkan dirinya sendiri ya. Nubuatan, ya coba nubuatan Muhammad di mana? Tentang mujizat yang kau tulis itu, yang kau ambil kutip di Alkitab itu, di Yesaya malah. Gak malu kau? Yesaya kau bilang ada kutipan tentang nubuatan. Aduh kasihan, kau tunjukkan dulu itu. Kau jangan merasa kau hebat apa kau iblis kau. Innalillahi. Coba kau tunjukkan. Telah berpulang ke Ramatullah. Coba tunjukkan saudara kitab kita. Yesaya. Telah berpulang ke Ramatullah. saudara itu. Dia mau lompat dari tubuh Saya Monas terjun jangan nanti. mau Saya terjun. Ah itu jadi terjun kan? Iya. Telah Susah banget. berpulang ke Cuma Ramatullah terjun saudara aja. kita Rodi. Karena beliau sudah ditunjukkan data bahwa ternyata Kakanda Paulus adalah ahli Taurat. Halilintar. Masa data dari dokter Onyong itu. Ya, Rip Rudi Hilel Malaya Rip turut berduka teman-teman ya.
biarkan mayat bicara sendiri ya. Sekarang kau tunjukkan Unirifa di mana nubuatannya supaya ya, kau bertanggung jawabkan juga kau punya itu statementmu. Coba kau tunjukkan turut berbela sungkawa nubuatan di Yesaya bahwa ada nubuatan atas meninggalnya saudara Rudi Lelmalaya karena akan terjun dari Tugu Monas. Silakan Pak Rudi, kalau ada kata-kata terakhir silakan. paling nanti Fandi yang mampus itu. Kata-kata terakhir Pak Rudi Fandi yang silakan. mampus itu. Kata-kata terakhir Pak, ayo silakan. Kau cari di Bible. Biarkan mayat bicara sendiri. Udah berani tunjukkan yang mana Yesaya menubuatkan Nabi Kalau lain. ada kata-kata terakhir buat keluarga atau warisan atau apa? Saya minta begini, tolong tunjukkan nubuatan dari Yesaya. Kalau ada kata-kata terakhir, Pak Rudi. Orang di luar yang tidak dikatakan dalam Alkitab. Aku besarin ya Uni ya, aku besarin dia ya. Ini kata-kata terakhir dari Pak Rudi untuk keluarga dan teman-teman sekalian, karena beliau sebentar lagi terjun dari Tugu Monas ya teman-teman ya. Kalau laki-laki, Pak Rudi, kalau laki-laki itu harus ini gentleman dengan saya apa terjun lah. komitmennya. Iya harus dong. Saya terjun, ngapain susah-susah dan Ya Monas? udah nanti Bunda tunggu Iya, di nanti Monas terjun. untuk siapkan ambulan ya. Kasihan dia lo. Silakan Pak Rudi kata-kata terakhir. Aduh, kasihan Udah, banget. saya tunggu jawabannya Uni juga. Penjelasan tentang Kisah para Rasul pasal 22 nomor 3. Aku adalah seorang Yahudi lahir dari Tarsus. Ini mendukung kamu supaya cepat meningsoy di Tugu Monas. Iya, begitu kau dapat nubuatan. Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus, di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu itu. Hei, kau bilang dia bukan ahli Taurat. Meningsoy lah kau, meningsoy lah, lompatlah dari Monas. Tidak ada Rasul Paulus. Nih, teman-teman dengar ya. Nggak tahu Dinda. Buka Fandi. Bahkan ini adalah seorang pengajar bahasa Ibrani ya. Ibu Tawayu mengakui bahwa dia ahli Taurat. Tidak ada penulisan Rasul Paulus, Pret. Sabar ya, Ya. Pak Rudi ya. Rasul Paulus atau Rabi Saul adalah seorang rasul yang mempunyai latar belakang Farisi. Dia adalah seorang ahli Taurat. Dia adalah murid dari Nabi Gamaliel, seorang guru Taurat yang sangat dihormati. Ada di mana? Kisah para Rasul pasal 22 nomor 3, Galatia pasal 1:14, Filipi pasal 3 nomor 52. Gitu ya. Aduh. Meningsoy lah kau. Biarkan mayat bicara dengan mayat. Baru tidak tahu apa-apa. Paulus ahli Taurat mana di situ? Udah silakan Paulus ahli Taurat. Kata-kata Silakan terakhir. dari Monas dulu. Eksplisit. Mana kata Silakan eksplisit? ke Monas dulu. Kau ambil referensi dari mana? Bukan dari Bible. Kau baru Eksplisit. belajar. Dia yang mengakui kalau dia muridnya Gamaliel. Gimana sih ini orang? Kasihan kau. Iya, tapi apakah di situ dia Udahlah, bilang biarkan gitu? mayat bicara sendiri. Udah maghrib. Kasih. Mau katanya Kebanyakan utang pinjol sih. Makanya jangan framing Bible. Kamu baca itu kitabmu sendiri. Kau baca Bible. Makanya baca, Bapak paham. itu belajar Bible, belajar Pak. Baca toilet. Ya kan Kak Pera, mending Kak Pera, bantuin dong ambulan. Oh ya, kasih tahu di orang-orang sekitar Monas dong. Kasih tahu sekitar Monas dong. Mana penulisan eksplisitnya? Kau tunjukkan di apa itu? Kasih layar besar eksplisit ayat dari Kisah Rasul. Ya, ahli Taurat itu apa? Definisi ahli Taurat apa? Ya. Sekarang saya tanya. Aduh, ditanya kok malah tanya. Saya tanya, ahli Taurat itu artinya apa? Tertulis Rasul Paulus adalah ahli Taurat. Nah, begitu. Ada nggak tertulis kalau Yesus itu Allah?
Saya kan bilang begitu. Ya, oke. Kalau gitu ada nggak tertulis kalau Yesus itu? Ada tidak eksplisit Yesus itu adalah Allah? Kalau ada penulisan Rasul Paulus ahli Aduh, Taurat, para ahli dalam Kristen mengatakan Paulus ahli Taurat. Paulus mengaku dia ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah orang yang mempelajari kitab Taurat. Galatia pasal 1 nomor 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Apa itu? Menjalankan hukum Taurat. Kau bilang ahli Taurat itu, Paulus bukan ahli Taurat. Pertanyaanku, ahli Taurat itu apa definisinya? Udahlah, terjunkan aja dia, biar kita nonton nanti dia terjun dari Monas. Penipu ini. Rasul Paulus adalah ahli Taurat. Apalah ini? Udah terjun rupanya. Iya, kalau ada kata-kata terakhir Bang Rudi, nanti teman-teman ya, tolong teman-teman yang lagi di daerah Jakarta minta panggil teman-teman apa namanya, pers ya, wartawan untuk merekam. Wartawan panggil. Iya dong, wartawan panggil. Judulnya nanti Fandi, judulnya bagus loh. Di surat kabar tuh, seorang pria mati terjun dari Monas karena nggak pernah baca Bible. Rudi ini teman-teman Kristen, makanya dia bilang Pak Pendeta Kalingga Putra Uni, beginilah teman-teman Kristen, mereka tidak punya pedang tameng berani naik di Komal Kristen. Tidak punya tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ahli banget coy dia.